Perdamaian memerintah atas King's Landing selama sisa tahun itu, hanya dirusak oleh kematian Manfred Moulton, Lord of Maidenpool dan yang terakhir dari Bupati asli Raja Aegon. Kekuasaannya telah gagal selama beberapa waktu, tidak pernah benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya setelah demam musim dingin, jadi kematiannya membuat komentar kecil bersemangat. Untuk menggantikannya di Dewan, Lord Rowan berpaling kepada Sir Corwin Corbray, suami Lady Rhaena. Sementara itu, saudara perempuannya, Lady Baela, kembali ke Driftmark bersama Lord Alyn dan putri mereka. Tidak lama kemudian, Pangeran Viserys menggetarkan pengadilan dengan mengumumkan bahwa Lady Lara bersama anak. Semua King's Landing bersukacita. Di luar kota, bagaimanapun, 134 AC tidak akan menjadi tahun untuk diingat sayang. Di utara leher, musim dingin masih memegang tanah di kepalan esnya. Di Barrown, Lord Dustin menutup gerbangnya ketika ratusan penduduk desa yang kelaparan berkumpul di bawah temboknya. White Harbor bernasib lebih baik, karena pelabuhannya memungkinkan makanan dibawa dari selatan, tetapi harga naik begitu tinggi sehingga orang-orang baik mulai menjual diri mereka ke dalam perbudakan kepada pedagang budak dari seberang laut sehingga istri dan anak-anak mereka bisa makan, sementara pria yang lebih buruk menjual istri dan anak-anak mereka. Bahkan di kota musim dingin, di bawah tembok Winterfell, orang-orang utara jatuh untuk memakan anjing dan kuda. Dingin dan kelaparan membawa sepertiga dari Night's Watch, dan ketika ribuan wildling berjalan melintasi laut beku di sebelah timur tembok, ratusan saudara kulit hitam lainnya tewas dalam pertempuran. Di Kepulauan Besi, perebutan kekuasaan yang biadab diikuti setelah kematian Kraken Merah. 3 saudara perempuannya dan orang-orang yang mereka nikahi menangkap Toron Greyjoy, anak laki-laki di atas kursi batu laut, dan membunuh ibunya, sementara sepupunya bergabung dengan penguasa Harlaw dan Black Tide untuk membangkitkan saudara tiri Toron, Rodrik, dan orang-orang Great WK bersatu dengan seorang yang berpura-pura bernama Sam Salt, yang mengaku sebagai keturunan dari garis hitam. Pertarungan 3 arah berdarah mereka telah berkecamuk selama setengah tahun ketika Ser Leo Costane mendatangi mereka dengan armadanya, mendaratkan ribuan pedang dan tombak Lannister di Pike, Great WK, dan Harlaw. Lord Oakenfist telah menolak untuk menjadi bagian dari pembalasan House Lannister terhadap para Iron Man, tetapi si lain tua terbukti lebih setuju dengan permohonan Lady Johanna. Terombang-ambing, mayhaps, oleh janjinya untuk menikah dengannya jika dia menyerahkan Kepulauan Besi ke pemerintahan putranya. Namun, itu terbukti di luar kekuatan Ser Leo untuk mencapainya. Costane meninggal di tengah-tengah bukit berbatu Great WK, ditebang oleh tangan Arthur Godbrother, dan 3/4 kapalnya ditangkap atau tenggelam di laut kelabu yang dingin itu. Meskipun keinginan Lady Johanna untuk menempatkan setiap Iron Man ke pedang frustrasi, tidak ada yang bisa meragukan bahwa Lannister telah membayar hutang mereka pada saat pertarungan selesai. Ratusan kapal panjang dan perahu nelayan dibakar, dengan banyak rumah dan desa. Para istri dan anak-anak dari Ironborn yang telah mendatangkan malapetaka seperti itu di Westerlands dihukum pedang dimanapun mereka ditemukan. Di antara yang terbunuh adalah 9 sepupu Kraken Merah, 2 dari 3 saudara perempuannya dan suami mereka, Lord Drum dari Old WK dan Lord Godbrother dari Great WK, serta Lord Volmark dan Harlaw dari Harlaw, Botley dari Lord Sport, dan Stonehouse of Old WK. Ribuan lainnya akan mati kelaparan sebelum tahun itu selesai, karena Lannister juga membawa banyak ton biji-bijian dan ikan asin yang disimpan, dan merampas apa yang tidak dapat mereka bawa. Meskipun Toron Greyjoy tetap berada di Seastone Chair ketika para pembelanya mengalahkan serangan Lannister di dinding Pike, saudara tirinya Rodrik dibawa kembali ke Casterly Rock, di mana Lady Johanna menyuruhnya digel dan menjadikannya bodoh putranya. Di seberang lebar Westeros, perjuangan lain untuk suksesi pecah pada akhir tahun 134, ketika Lady Jane Arryn, gadis Vale, meninggal di Gultown karena flu yang menetap di dadanya. 40 tahun, dia tewas di rumah induk Maris di Pulau Berbatu di pelabuhan Gultown, terbungkus dalam pelukan Jessamine Redford, teman baiknya. Di ranjang kematiannya, kewanitaannya mendiktekan wasiat terakhir, menamai sepupunya Ser Joffrey Arryn sebagai ahli warisnya. Ser Joffrey telah melayaninya dengan setia selama 10 tahun terakhir sebagai Knight of the Bloody Gate, membela Vale melawan wildlings liar-liar di perbukitan. Ser Joffrey hanyalah sepupu keempat berdasarkan gelar.
Jauh lebih dekat dengan darah adalah sepupu pertama Lady Jane, Sir Arnold Arryn, yang telah 2 kali berusaha untuk menggulingkannya. Di penjara setelah pemberontakan keduanya yang gagal, Sir Arnold sekarang cukup marah setelah bertahun-tahun berada di sel langit Erie dan ruang bawah tanah di bawah gerbang bulan, tetapi putranya Sir Eldrick Arryn waras, lihai, dan ambisius, dan sekarang maju untuk menekan klaim ayahnya. Banyak penguasa Vale berunjuk rasa ke spanduk panjinya, bersikeras bahwa hukum warisan yang telah lama ditetapkan tidak dapat dikesampingkan oleh keinginan seorang wanita yang sekarat. Penggugat ketiga muncul dalam diri seorang Isembard Arryn, Patriark Gultowun Arryns, cabang yang masih lebih jauh dari rumah besar itu. Setelah berpisah dari kerabat bangsawan mereka pada masa pemerintahan Raja Jaehaerys, Gultowun Arryns telah berdagang dan menjadi kaya. Orang-orang mengatakan bahwa elang di lengan Isembard terbuat dari emas, dan dia segera dikenal sebagai elang emas. Dia menggunakan kekayaan itu sekarang, menyuap tuan yang lebih rendah untuk mendukung klaimnya dan membawa pedang penjual melintasi laut sempit. Lord Rowan melakukan apa yang dia bisa untuk meringankan kesengsaraan ini, memerintahkan Lannister untuk mundur dari Kepulauan Besi, mengirim makanan ke utara, dan memanggil penuntut Arryn ke King's Landing untuk mempresentasikan kasus mereka kepada para bupati, tetapi usahanya sebagian besar tidak efektif. Lannister dan Arryn sama-sama mengabaikan keputusannya, dan terlalu sedikit makanan yang tiba di White Harbor untuk mengurangi kelaparan. Meskipun sangat disukai, baik Thaddeus Rowan maupun anak laki-laki yang dilayaninya tidak ditakuti. Pada akhir tahun, banyak orang di istana mulai berbisik bahwa bukan bupati yang memerintah kerajaan, melainkan penukar uang Elias. Meskipun istana dan kota masih menyayangi saudara laki-laki raja, bocah lelaki yang pintar dan gagah itu, Viserys, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk istri Lysenenya. Lara Rogare telah tinggal di Redcap bersama suaminya, namun di dalam hatinya dia tetap menjadi Nyonya Elias. Meskipun fasih dalam High Valyrian dan dialek Emhyr, Tyros, dan Old Volantis di samping bahasa Lysenenya sendiri, Lady Lara tidak berusaha untuk mempelajari Common Tongue, lebih memilih untuk mengandalkan penerjemah untuk membuat keinginannya diketahui. Semua wanitanya adalah Lyseni, begitu juga pelayannya. Gaun yang dia kenakan semuanya berasal dari Elias, bahkan pakaian kecilnya, kapal ayahnya mengirimkan model Lysene terbaru kepadanya 3 kali setahun. Dia bahkan memiliki pelindungnya sendiri. Pedang Lysene menjaganya siang dan malam, di bawah komando kakaknya Moredo dan seorang bisu yang menjulang tinggi dari lubang pertempuran Meereen yang disebut Sandok the Shadow. Semua ini mungkin diterima oleh istana dan kerajaan pada waktunya, seandainya Lady Lara tidak juga bersikeras untuk menjaga dewa-dewanya sendiri. Dia tidak akan memiliki bagian dalam penyembahan 7, atau dewa-dewa tua orang utara. Pemujaannya disediakan untuk beberapa dewa Elias, Dewi Kucing Berdada 6 Pantera, Yndros of the Twilight yang laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari, anak pucat Bakalon of the Sword, Saagael tanpa wajah, pemberi rasa sakit. Para wanitanya, pelayannya, dan pengawalnya akan bergabung dengan Lady Lara pada waktu-waktu tertentu dalam melakukan penghormatan kepada dewa-dewa kuno yang aneh ini. Kucing terlihat datang dan pergi dari kamarnya begitu sering sehingga pria mulai mengatakan bahwa mereka adalah mata-matanya, mendengkur padanya dengan suara lembut dari semua perbuatan Redcap. Bahkan dikatakan bahwa Lara sendiri bisa berubah menjadi kucing, untuk berkeliaran di selokan dan atap kota. Rumor yang lebih gelap segera muncul. Para pembantu Yndros seharusnya bisa mengubah diri mereka dari laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki melalui tindakan cinta, dan bisikan terjadi bahwa keanggunannya sering memanfaatkan kemampuan ini di pesta pora senja, jadi dia mungkin mengunjungi rumah bordil di Jalan Sutra sebagai seorang pria. Dan setiap kali seorang anak hilang, orang-orang bodoh akan saling memandang dan berbicara tentang kehausan Saagael yang tak terpuaskan akan darah. Bahkan yang kurang dicintai daripada Lara dari Elias adalah 3 bersaudara yang datang bersamanya ke King's Landing. Moredo memerintahkan pengawal saudara perempuannya, sementara Lotho mulai mendirikan cabang Ban Rogare di atas Bukit Visenya. Rogerio, yang termuda, membuka rumah bantal Lysene mewah yang disebut Putri Duyung di samping gerbang sungai, dan mengisinya dengan burung beo dari kepulauan musim panas, monyet dari Sotorios, dan 100 gadis eksotis, dan anak laki-laki, dari setiap sudut bumi.
Meskipun bantuan mereka harganya 10 kali lipat dari yang berani ditagih oleh rumah bordil lain, Rogerio tidak pernah kekurangan pelanggan. Tuan-tuan besar dan pedagang biasa sama-sama berbicara tentang keindahan dan keajaiban yang dapat ditemukan di balik pintu Putri Duyung yang diukir dan dicat, termasuk, beberapa mengatakan, Putri Duyung yang sebenarnya. Hampir semua yang kita ketahui tentang segudang keajaiban Putri Duyung datang kepada kita dari Jamur, yang sendirian di antara penulis sejarah kita bersedia mengaku mengunjungi rumah bordil itu sendiri pada banyak kesempatan dan mengambil bagian dari banyak kesenangannya di kamar-kamar mewah. Di seberang lautan, perang putri akhirnya mencapai akhir. Raja Leo Rindoon melarikan diri ke selatan ke Kepulauan Basilis dengan pendukungnya yang tersisa, Elias, Tyros, dan Emhyr membagi tanah yang disengketakan, dan Dornish mengambil alih kekuasaan atas sebagian besar Stepstones. Myris menderita kerugian terbesar dalam pengaturan baru ini, sementara Archon of Tyros dan Princess of Dorne memperoleh keuntungan paling banyak. Di Elias, rumah-rumah kuno runtuh dan banyak magister kelahiran tinggi dilemparkan dan dihancurkan, sementara yang lain bangkit untuk merebut kendali kekuasaan. Kepala di antara mereka adalah Lysandro Rogare dan saudaranya Drazenko, arsitek aliansi Dornish. Hubungan Drazenko dengan Sunspear dan Lysandro dengan Iron Throne membuat Rogares menjadi Pangeran Elias dalam semua kecuali nama. Pada akhir 134 AC, beberapa khawatir mereka akan segera memerintah Westeros juga. Kebanggaan dan kemegahan dan kekuatan mereka menjadi pembicaraan di King's Landing. Orang-orang mulai membisikkan tipu muslihat mereka. Lotho membeli pria dengan emas, Rogerio merayu mereka dengan daging wangi, Moredo menakuti mereka agar tunduk dengan baja. Namun saudara-saudara tidak lebih dari boneka di tangan Lady Lara, itu adalah dia dan dewa-dewa Lysene anehnya yang memegang senar mereka. Raja, ratu kecil, pangeran muda, mereka hanyalah anak-anak, buta terhadap apa yang terjadi tentang mereka, sementara Kingsguard dan jubah emas dan bahkan King's Hand telah dibeli dan dijual. Atau begitulah ceritanya. Seperti semua kisah semacam itu, mereka memiliki beberapa kebenaran, bercampur dengan ketakutan dan kepalsuan. Bahwa Lysene bangga, menggenggam, dan ambisius tidak dapat diragukan. Bahwa Lotho menggunakan banknya dan Rogerio rumah bordilnya untuk memenangkan teman-teman untuk tujuan mereka tidak perlu dikatakan lagi. Namun pada akhirnya mereka berbeda tetapi sedikit dari banyak bangsawan dan wanita lain di istana Aegon III, semuanya mengejar kekuasaan dan kekayaan dengan cara mereka sendiri. Meskipun lebih sukses daripada saingan mereka, setidaknya untuk sementara waktu, Lysene hanyalah salah satu dari beberapa faksi yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Seandainya Lady Lara dan saudara-saudaranya adalah Westerosi, mereka mungkin dikagumi dan dirayakan, tetapi kelahiran asing mereka, cara-cara asing, dan dewa-dewa asing menjadikan mereka objek ketidakpercayaan dan kecurigaan. Munkun menyebut periode ini sebagai Rogare Ascendancy, tetapi istilah itu hanya pernah digunakan di Old Town, di antara Maester dan Archmaester dari Benteng. Orang-orang yang hidup melaluinya menyebutnya mata air Lysene, karena musim semi memang bagian darinya. Pada awal tahun 135 AC, Konklav mengirimkan gagak putihnya dari Old Town untuk menandai akhir dari salah satu musim dingin terpanjang dan paling kejam yang pernah dikenal 7 kerajaan. Musim semi selalu merupakan musim harapan, kelahiran kembali, dan pembaruan, dan musim semi 135 AC tidak berbeda. Perang di Kepulauan Besi berakhir, dan Lord Cregan Stark dari Winterfell meminjam sejumlah besar dari Iron Band of Braavos untuk membeli makanan dan benih untuk rakyat kecilnya yang kelaparan. Hanya di Vale pertempuran berlanjut. Marah atas penolakan para penuntut Arryn untuk datang ke King's Landing dan menyerahkan perselisihan mereka kepada penilaian para bupati, Lord Thaddeus Rowan mengirim 1.000 orang ke Gultown di bawah komando sesama bupati, Ser Corwin Corbray, untuk memulihkan perdamaian raja dan menyelesaikan masalah suksesi. Sementara itu, King's Landing mengalami periode kemakmuran seperti yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, sebagian besar berkat House Rogare of Elias. Ban Rogare membayar pengembalian yang kaya atas semua uang yang disimpan dengan mereka, memimpin semakin banyak bangsawan untuk mempercayakan Lysene dengan emas mereka. Perdagangan juga berkembang, karena kapal-kapal dari Tyros, Emhyr,
Pentos, Braavos, dan terutama Elyes memadati dermaga di sepanjang Blackwater, menurunkan sutra dan rempah-rempah, renda miris, batu giok dari Kart, gading dari Sotorios, dan banyak hal aneh dan menakjubkan lainnya dari ujung bumi, termasuk kemewahan yang jarang terlihat di 7 kerajaan sebelumnya. Kota-kota pelabuhan lainnya berbagi dalam hadiah, Duskendale, Maidenpool, Gultown, dan White Harbor melihat perdagangan mereka berkembang juga, seperti halnya Old Town di selatan, dan bahkan Lannisport di atas laut matahari terbenam. Di Driftmark, kota Hull mengalami kelahiran kembali. Sejumlah kapal baru dibangun dan diluncurkan, dan Ibu Lord Oakenfist sangat memperluas armada perdagangannya sendiri, dan mulai mengerjakan manse megah yang menghadap ke pelabuhan yang dijuluki Mushroom sebagai rumah tikus. Di seberang laut sempit, Elyes sendiri makmur di bawah tirani Beludru, Lysandro Rogare, yang telah mengambil gaya magister pertama untuk kehidupan. Dan ketika saudaranya Drazenko menikahi putri Aliandra Martell dari Dorne, dan dinamai oleh Pangeran Permaisuri dan Lord of the Stepstones, kekuasaan Wangsa Rogare mencapai puncaknya. Orang-orang mulai berbicara tentang Lysandro yang agung. Selama kuartal pertama 135 AC, 2 peristiwa penting adalah kesempatan sukacita besar di seluruh 7 kerajaan Westeros. Pada hari ketiga bulan ketiga tahun itu, orang-orang King's Landing terbangun dengan pemandangan yang belum pernah terlihat sejak hari-hari gelap tarian, seekor naga di langit di atas kota. Lady Rhaena, pada usia 19 tahun, menerbangkan naganya, Morning, untuk pertama kalinya. Hari pertama itu dia berputar sekali di sekitar kota sebelum kembali ke Dragon Pit, tetapi setiap hari setelah itu dia menjadi lebih berani dan terbang lebih jauh. Hanya sekali Rhaena mendarat pagi di dalam Red Keep, namun, karena bahkan upaya terbaik Pangeran Viserys tidak dapat membujuk saudaranya raja untuk datang melihat saudara perempuannya terbang, meskipun Ratu Daenerys sangat senang dengan pagi sehingga dia terdengar mengatakan bahwa dia menginginkan naga sendiri. Tak lama kemudian, Morning membawa Lady Rhaena melintasi Blackwater Bay ke Dragonstone di mana, seperti yang dia katakan, naga dan mereka yang menungganginya lebih disambut. Kurang dari 2 minggu kemudian, Lara dari Elyes melahirkan seorang putra, anak sulung Pangeran Viserys. Sang ibu berusia 20 tahun, ayahnya baru berusia 13 tahun. Viserys menamai anak itu Aegon setelah saudaranya, Raja, dan menempatkan telur naga di dalam buayan, seperti yang telah menjadi kebiasaan dengan semua anak sejati House Targaryen. Aegon diurapi dengan 7 minyak oleh Septon Bernard pada bulan September kerajaan, dan lonceng kota berbunyi untuk merayakan kelahirannya. Hadiah dikirim dari setiap sudut kerajaan, meskipun tidak ada yang begitu mewah seperti yang diberikan kepada bayi oleh paman-pamannya di Lyseni. Di Elyes, Lysandro the Magnificent mendeklarasikan hari pesta untuk menghormati cucunya. Namun bahkan di tengah-tengah sukacita, bisikan ketidakpuasan mulai terdengar. Putra baru Wangsa Targaryen ini telah diurapi ke dalam iman, tetapi tak lama kemudian kota mendengar bahwa ibunya bermaksud agar dia diberkati oleh dewa-dewanya sendiri juga, dan desas-desus tentang upacara cabul di Putri Duyung dan pengorbanan darah di Maegor S. Holdfast mulai terdengar di jalan-jalan King's Landing. Masalahnya mungkin berakhir di sana, dengan pembicaraan, tetapi segera setelah itu serangkaian bencana menimpa kerajaan dan keluarga kerajaan, masing-masing mengikuti dengan keras di tumit yang lain. Sampai bahkan orang-orang yang mengejek para dewa, seperti Jamur, mulai mempertanyakan apakah 7 telah berbalik melawan House Targaryen dan Seven Kingdoms dalam kemarahan mereka. Pertanda pertama dari masa-masa gelap yang akan datang terlihat di Driftmark, ketika telur naga yang disajikan kepada Laena Velaryon setelah kelahirannya dipercepat dan menetas. Namun, kebanggaan dan kesenangan orang tuanya dengan cepat berubah menjadi abu. Naga yang menggeliat dari telur itu adalah monstrositas, WRM tanpa sayap, belatung putih dan buta. Dalam beberapa saat setelah menetas, makhluk itu berbalik pada bayi di buayanya dan merobek sepotong darah dari lengannya. Saat Laena menjerit, Lord Oakenfist merobek naga itu darinya, melemparkannya ke lantai, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Berita tentang kelahiran naga yang mengerikan ini dan akibatnya yang berdarah sangat mengganggu Raja Aegon, dan segera menyebabkan kata-kata marah antara rahmatnya dan saudaranya. Pangeran Viserys masih memiliki telur naganya sendiri. Meskipun tidak pernah dipercepat,
sang pangeran telah menyimpannya bersamanya selama bertahun-tahun pengasingan dan penawanannya, karena itu sangat berarti baginya. Ketika Aegon memerintahkan agar tidak ada telur naga yang diizinkan di kastilnya, Viserys menjadi sangat marah. Namun kehendak raja menang, sebagaimana mestinya, telur itu dikirim ke Dragonstone, dan Pangeran Viserys menolak untuk berbicara dengan Raja Aegon untuk giliran bulan. Rahmatnya sangat kecewa dengan pertengkaran dengan saudaranya. Musroom memberitahu kami, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya kehilangan dan hancur. Raja Aegon sedang menikmati makan malam yang tenang di bawah sinar matahari bersama ratu kecilnya, Daenerys, dan temannya Gaemon Palehair dan Kurcaci itu menghibur mereka dengan lagu konyol tentang beruang yang minum terlalu banyak, ketika bocah itu mulai mengeluh kram di ususnya. Lari ambil Grand Maester Munkun, Raja memerintahkan Mushroom. Pada saat si bodoh kembali dengan Grand Maester, Gaemon telah pingsan dan Ratu Daenerys mengerang, perutku juga sakit. Gaemon telah lama melayani sebagai pencicip makanan Raja Aegon serta juru minumannya, dan Munkun segera menyatakan bahwa dia dan Ratu Kecil adalah korban keracunan. Grand Maester memberi Daenerys obat pencahar yang kuat, yang paling suka menyelamatkan hidupnya. Dia muntah tak terkendali sepanjang malam, meratap dan menggeliat kesakitan, dan terlalu lelah dan lemah untuk meninggalkan tempat tidurnya keesokan harinya, tetapi dia dibersihkan. Munkun datang terlambat untuk Gaemon Palehair. Anak laki-laki itu meninggal dalam waktu 1 jam. Terlahir sebagai bajingan di rumah bordil, Raja Chunni telah memerintah sebentar atas kerajaannya di sebuah bukit selama bulan kegilaan, melihat ibunya dihukum mati, dan melayani Aegon III sebagai juru minuman, bocah cambuk, dan teman. Dia dianggap baru berusia 9 tahun pada saat kematiannya. Setelah itu Grand Maester Munkun memberi makan apa yang tersisa dari makan malam ke kandang tikus, dan memutuskan bahwa racun telah dipanggang ke dalam kerak kue tar apel. Untungnya, Raja tidak pernah terlalu menyukai permen, atau makanan lain, jika sejujurnya. Para ksatria Kingsguard segera turun ke dapur Redcap dan membawa selusin juru masak, tukang roti, skullion, dan gadis-gadis pelayan ketahanan, mengantarkan mereka ke George Graceford, Lord Confessor. Di bawah siksaan, 7 mengaku mencoba meracuni raja, tetapi setiap akun berbeda dari yang berikutnya, tidak ada kesepakatan tentang dari mana mereka mendapatkan racun, dan tidak ada tawanan yang dengan benar menyebutkan hidangan yang telah diracuni, jadi Lord Rowan dengan enggan menolak pengakuan mereka sebagai tidak cocok untuk menghapus pantatku. Tangan itu dalam keadaan hitam bahkan sebelum keracunan, karena dia baru saja mengalami tragedi pribadinya sendiri ketika istri mudanya, Lady Floris, meninggal saat melahirkan. Meskipun Raja telah menghabiskan lebih sedikit waktu dengan juru minumannya setelah saudaranya kembali ke Westeros, kematian Gaemon Palehair tetap membuat Aegon tidak dapat dihibur. Satu kebaikan kecil datang darinya, karena itu membantu menyembuhkan keretakan antara Raja dan saudaranya Viserys, yang memecah keheningannya yang keras kepala untuk menghibur rahmatnya dalam kesedihannya, dan duduk bersamanya di samping tempat tidur ratu. Namun, itu terbukti cukup sedikit. Setelah itu Aegon yang diam, karena kesuraman lamanya telah menetap di atasnya sekali lagi, dan dia tampaknya kehilangan semua minat di istana dan kerajaannya. Pukulan berikutnya jatuh jauh dari King's Landing, di Vale of Arryn, ketika Ser Corwyn Corbray memutuskan bahwa kehendak Lady Jane harus menang dan menyatakan Ser Joffrey Arryn sebagai Lord of the Area yang sah. Ketika penggugat lainnya terbukti keras kepala dan menolak untuk menerima keputusannya, Ser Corwyn memenjarakan Gilded Falcon dan putra-putranya dan mengeksekusi Eldrick Arryn, namun entah bagaimana ayah gila Ser Eldrick, Ser Arnold, menghindarinya dan melarikan diri ke Runestone, di mana dia telah melayani sebagai pengawal di masa kecilnya. Gunthor Roose, yang dikenal di Vale sebagai raksasa perunggu, adalah seorang lelaki tua, keras kepala seperti dia yang tak kenal takut. Ketika Ser Corwyn tiba untuk mengedipkan mata Ser Arnold keluar dari tempat perlindungannya, Lord Gunthor mengenakan baju besi perunggu kunonya dan keluar untuk menghadapinya. Kata-kata menjadi panas, berubah menjadi kutukan, lalu menjadi ancaman. Ketika Corbray menarik Lady Forlorn, apakah akan menyerang Roose atau hanya mengancamnya tidak akan pernah diketahui, seorang crossbowman di benteng Runestone melepaskan pertengkaran dan menusuknya melalui payudara.
Memukul salah satu bupati raja adalah tindakan pengkhianatan, mirip dengan menyerang raja sendiri. Selain itu, Ser Corwin telah menjadi paman dari Quentyn Corbray, Lord of Hardest-Home yang kuat dan bela diri, serta suami tercinta Lady Rhaena si penunggang naga, saudara baik dari saudara kembarnya, Lady Baela, dan dengan demikian melalui pernikahan kerabat dengan Aline Oakenfist. Dengan kematiannya, api perang bermunculan lagi di lembah Arryn. Corbrays, Hunters, Craines, dan Redfords bersatu untuk mendukung pewaris pilihan Lady Jane, Ser Joffrey Arryn, sementara ras dari Runestone dan Ser Arnold, Matheir, bergabung dengan Templetons, Tollets, Coldwaters, dan Duttons, bersama dengan penguasa Fingers and Three Sisters. Gultown dan House Grafton tetap kukuh dalam mendukung Gilded Falcon, meskipun penahanannya. Jawaban dari King's Landing tidak lama datang. Lord Rowan mengirim satu penerbangan terakhir gagak ke Vale, memerintahkan para penguasa yang mendukung Matheir dan Gilded Falcon untuk meletakkan senjata mereka sekaligus, jangan sampai mereka memprovokasi ketidaksenangan Iron Throne. Ketika tidak ada jawaban yang datang, Tangan mengambil nasihat dengan Oakenfist dan membuat rencana untuk mengakhiri pemberontakan dengan paksa. Dengan datangnya musim semi, diperkirakan bahwa jalan raya melalui pegunungan bulan sekali lagi akan bisa dilewati. 5.000 orang berangkat ke King's Road, di bawah komando Ser Robert Rowan, putra sulung Lord Thaddeus. Pungutan dari Maidenpool, Darry, dan Highford membengkak jumlah mereka dalam pawai, dan begitu melintasi Trident mereka bergabung dengan 600 Frey dan 1.000 Blackwood di bawah Lord Benjicot sendiri, membuat mereka 9.000 kuat memasuki pegunungan. Serangan kedua diluncurkan melalui laut. Alih-alih memanfaatkan armada kerajaan yang diperintahkan oleh Ser Gedmund Paake the Great Axe, paman pendahulunya, Tangan beralih ke House Velaryon untuk kapal-kapal yang dibutuhkan. Oakenfist akan memimpin armada sendiri, sementara istrinya, Lady Baela, pergi ke Dragonstone untuk menghibur saudara kembarnya yang janda, dan kebetulan memastikan bahwa Lady Rhaena tidak berusaha membalas kematian suaminya sendiri pada pagi. Pasukan yang akan dibawa Lord Alyn ke Vale akan diperintahkan oleh saudara laki-laki Lady Lara, Moredo Rogare. Lord Rowan mengumumkan bahwa Lord Moredo adalah pejuang yang menakutkan, tidak ada yang bisa meragukannya, tinggi dan tegas, dengan rambut pirang putih dan mata biru menyala-nyala, dia tampak seperti seorang pejuang Valyria tua, kata pria, dan membawa pedang panjang baja Valyrian yang dia sebut kebenaran. Meskipun kehebatannya, bagaimanapun, penunjukan Lyseni sangat tidak populer. Sementara saudara-saudaranya, Rogerio dan Lotho, keduanya fasih berbahasa Indonesia, pemahaman Moredo tentang bahasa itu terbatas, dan kebijaksanaan menempatkan seorang Lyseni sebagai komandan pasukan ksatria Westerosi dipertanyakan secara luas. Musuh-musuh Lord Rowan di istana, di antara mereka banyak orang yang berutang jabatan mereka kepada Unwin Paake, dengan cepat mengatakan bahwa ini adalah bukti dari apa yang telah mereka bisikkan selama setengah tahun, bahwa Thaddeus Rowan telah menjual dirinya kepada Oakenfist dan Rogares. Gumaman seperti itu mungkin tidak penting seandainya serangan terhadap Vale berhasil. Mereka tidak. Meskipun Oakenfist dengan mudah menyingkirkan layar penjualan Gilded Falcon untuk merebut pelabuhan di Gultown, para penyerang kehilangan ratusan orang yang mengambil dinding pelabuhan dengan badai, dan 3 kali lebih banyak selama pertempuran rumah ke rumah yang diikuti. Setelah penerjemahnya terbunuh selama pertempuran di jalanan, Moredo Rogara mengalami kesulitan besar berkomunikasi dengan pasukannya sendiri. Orang-orang itu tidak mengerti perintahnya, dan dia tidak mengerti laporan mereka. Kekacauan pun terjadi. Di ujung lain Vale, sementara itu, jalan raya melalui pegunungan terbukti jauh lebih terbuka daripada yang diasumsikan. Tuan rumah Ser Robert Rowan mendapati dirinya berjuang melalui salju tebal di lintasan yang lebih tinggi, memperlambat kemajuan mereka hingga merangkak, dan berkali-kali kereta bagasi mereka diserang oleh orang-orang liar asli pegunungan itu, keturunan manusia pertama yang diusir dari lembah oleh Andal 1000-an tahun sebelumnya. Mereka adalah kerangka di kulit, dipersenjatai dengan kapak batu dan tongkat kayu, kata Ben Blackwood kemudian, tetapi sangat lapar dan putus asa sehingga mereka tidak dapat dihalangi, tidak peduli berapa banyak yang kami bunuh. Segera dingin dan salju dan serangan malam mulai memakan korban. Tinggi di pegunungan, hal yang tak terpikirkan terjadi pada suatu malam ketika Lord Robert dan anak buahnya meringkuk di sekitar api unggun mereka.
Di lereng di atas, mulut gua terlihat dari jalan, dan selusin pria memanjat untuk melihat apakah itu mungkin memberi mereka perlindungan dari angin. Tulang-tulang yang berserakan di mulut gua mungkin telah memberi mereka jeda, namun mereka menekan dan membangunkan seekor naga. 16 orang tewas dalam pertarungan berikutnya, dan 3 lainnya menderita luka bakar sebelum WRM Coklat yang marah mengambil sayap dan melarikan diri lebih dalam ke pegunungan dengan seorang wanita compang-camping menempel di punggungnya. Itu adalah penampakan terakhir yang diketahui dari Sheepstealer dan penunggangnya, Netless, yang tercatat dalam catatan sejarah Westeros. Meskipun Willings Pegunungan masih menceritakan kisah tentang penyihir api yang pernah tinggal di lembah tersembunyi yang jauh dari jalan atau desa manapun. Salah satu klan gunung yang paling biadab datang untuk menyembahnya, para pendongeng berkata, para pemuda akan membuktikan keberanian mereka dengan membawa hadiah kepadanya, dan hanya dianggap laki-laki ketika mereka kembali dengan luka bakar untuk menunjukkan bahwa mereka telah menghadapi wanita naga di sarangnya. Pertemuan mereka dengan naga bukanlah bahaya terakhir yang dihadapi oleh tuan rumah Ser Robert. Pada saat mereka mencapai gerbang berdarah, sepertiga dari mereka tewas dalam serangan wildling atau meninggal karena kedinginan atau kelaparan. Di antara yang tewas adalah Ser Robert Rowan, tertimpa batu besar yang jatuh ketika klan terguling setengah lereng gunung di atas tiang. Ben Blackwood yang berdarah mengambil alih komando setelah kematiannya. Meskipun masih setengah tahun malu kedewasaan, Lord Blackwood saat ini memiliki banyak pengalaman perang sebagai pria 4 kali usianya. Di gerbang berdarah, pintu masuk ke Vale, para penyintas menemukan makanan, kehangatan, dan sambutan, tetapi Sir Joffrey Arryn, Knight of the Bloody Gate dan penerus pilihan Lady Jane Arryn, segera melihat bahwa penyeberangan itu telah membuat orang-orang Blackwood tidak layak untuk berperang. Jauh dari menjadi bantuan baginya dalam perangnya, mereka akan menjadi beban. Bahkan ketika pertempuran di lembah Arryn berlanjut, janji musim semi Lysene mengalami pukulan menyedihkan lainnya ratusan liga ke selatan, dengan kematian Lysandro the Magnificent di Elias dan saudaranya Drazenko di Sunspear. Meskipun laut sempit terbentang di antara mereka, kedua Rogares meninggal dalam satu hari satu sama lain, keduanya dalam keadaan yang mencurigakan. Drazenko tewas lebih dulu, tersedak sampai mati karena sepotong daging asap. Lysandro tenggelam ketika tongkangnya yang mewah tenggelam saat membawanya dari Taman Wangi kembali ke istananya. Meskipun beberapa akan bersikeras bahwa kematian mereka adalah kecelakaan yang tidak menguntungkan, banyak lagi yang mengambil cara dan waktu kematian mereka sebagai bukti plot untuk menjatuhkan House Rogare. The Faceless Man of Braavos secara luas diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Tidak ada lagi pembunuh halus yang diketahui ada di mana saja di dunia luas. Tetapi jika memang orang-orang tak berwajah telah melakukan perbuatan ini, atas perintah siapa mereka bertindak? Ban besi Braavos dicurigai, seperti Archon of Tyros, Racha Liorindoon, dan berbagai pangeran pedagang dan Magister Elias yang diketahui telah lecet di bawah tirani Bludru, Lysandro the Magnificent. Beberapa melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa magister pertama telah dihapus oleh putra-putranya sendiri, dia telah menjadi ayah dari 6 putra sejati, 3 putri, dan 16. Namun, begitu terampilnya saudara-saudara itu disingkirkan, bahkan fakta pembunuhan pun tidak dapat dibuktikan. Tak satu pun dari kantor di mana Lysandro menjalankan kekuasaannya atas Elias adalah turun-temurun. Mayatnya yang dimakan kepiting langka telah dikeruk dari laut sebelum musuh lamanya, teman-teman palsu, dan sekutu sebelumnya memulai perjuangan untuk menggantikannya. Di antara Lyseni, benar-benar dikatakan, perang dilakukan dengan plot dan racun daripada dengan tentara. Selama sisa tahun berdarah itu, para magister dan pangeran pedagang Elias melakukan tarian mematikan, naik dan turun hampir 2 minggu. Seringkali karena tidak jatuh mereka berakibat fatal. Torreo HN diracuni bersama istrinya, gundiknya, putri-putrinya. Salah satunya adalah pelayan yang gumpalan gaunnya telah menyebabkan skandal seperti itu di Maiden SD Ball, saudara kandung, dan pendukung di pesta yang diadakannya untuk merayakan pengangkatannya menjadi magister pertama. Silvario Pendairis ditikam melalui mata meninggalkan kuil perdagangan, sementara saudaranya Preno digarrot di rumah bantal sebagai budak perempuan menyenangkan dia dengan mulutnya. Gonfaloniere Moreo de Gareon dibunuh oleh penjaga elitnya sendiri, dan Mateno Ortiz,
seorang penyembah Dewi Pantera yang sungguh-sungguh dianiaya dan sebagian dimakan oleh sadwat berharganya ketika kandangnya dibiarkan terbuka pada suatu malam. Meskipun anak-anak Lisandro tidak dapat mewarisi kantornya, istananya pergi ke putrinya Lysara, kapalnya ke putranya Draco, rumah bantalnya ke putranya Fredo, perpustakaannya ke putrinya Mara. Semua keturunannya mengambil bagian dari kekayaan yang diwakili oleh Ban Rogare. Bahkan para bajingannya menerima bagian, meskipun lebih sedikit daripada yang diberikan kepada putra dan putrinya yang sejati. Kontrol Ban yang efektif, bagaimanapun, diberikan kepada putra sulung Lisandro, Lysaro. Tentang siapa itu benar-benar tertulis, dia memiliki 2 kali ambisi ayahnya dan setengah kemampuan ayahnya. Lysaro Rogare bercita-cita untuk memerintah Elias, tetapi tidak memiliki kelicikan maupun kesabaran untuk menghabiskan puluhan tahun dalam akumulasi kekayaan dan kekuasaan yang lambat, seperti yang dimiliki ayahnya Lisandro. Dengan saingan sekarat di sekelilingnya, Lysaro pertama kali pindah untuk mengamankan orangnya sendiri dengan membeli 1000 unsul liat dari para budak Astapor. Prajurit Kasim ini terkenal sebagai prajurit kaki terbaik di dunia, dan terlebih lagi dilatih untuk kepatuhan mutlak, sehingga tuan mereka tidak perlu takut akan pembangkangan atau pengkhianatan. Setelah dikelilingi oleh para pelindung ini, Lysaro mengamankan pemilihannya sebagai gonfaloniere, memenangkan Commons dengan hiburan mewah dan para magister dengan suap yang lebih besar daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika pengeluaran ini menghabiskan kekayaan pribadinya, ia mulai mengalihkan emas dari Ban. Niatnya, seperti yang kemudian dia ungkapkan, adalah untuk memprovokasi perang singkat yang menang dengan Tyros atau Emhyr. Sebagai gonfaloniere, kemuliaan penaklukan akan bertambah baginya, memungkinkan dia untuk memenangkan jabatan magister pertama. Dengan memecat Tyros atau Emhyr, dia akan mendapatkan emas yang cukup untuk mengembalikan dana yang telah diambilnya dari Ban dan meninggalkannya sebagai orang terkaya di Elias. Itu adalah skema bodoh, dan dengan cepat dibatalkan. Legenda mengklaim bahwa orang-orang yang menyewa Iron Band of Braavos yang pertama kali mulai menyarankan bahwa Ban Rogare mungkin tidak sehat, tetapi terlepas dari siapa yang memulainya, pembicaraan seperti itu segera terdengar di seluruh Elias. Para magister kota dan pangeran pedagang mulai menuntut pengembalian simpanan mereka, beberapa pada awalnya, kemudian semakin banyak, sampai sungai emas mengalir dari brankas Lysaro, sungai yang segera mengering. Pada saat itu Lysaro sendiri sudah pergi. Dihadapkan dengan kehancuran, dia melarikan diri dari Elias di tengah malam dengan 3 budak tempat tidur, 6 pelayan, dan 100 unsul liatnya, meninggalkan istrinya, putrinya, dan istananya. Dapat dimengerti khawatir, para magister kota segera bergerak untuk merebut Ban Rogare, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang tersisa kecuali cangkang berongga. Jatuhnya House Rogare berlangsung cepat dan brutal. Saudara laki-laki dan perempuan Lysaro mengaku tidak berperan dalam perampasan Ban, tetapi banyak yang meragukan klaim tidak bersalah mereka. Draco Rogare melarikan diri ke Volantis di salah satu galai sementara saudara perempuannya Mara melarikan diri ke Kuil Indros dengan pakaian pria dan di sana mengklaim tempat perlindungan, tetapi semua saudara mereka ditangkap dan diadili, bahkan para. Ketika Lysara Rogare memprotes, "Saya tidak tahu," Magister Tigaro Morakos menjawab, "Anda seharusnya," dan masa meraung persetujuannya. Setengah kota telah hancur. Kerusakan juga tidak terbatas pada Elias. Ketika berita jatuhnya Wangsa Rogare mencapai Westeros, para bangsawan dan pedagang sama-sama segera menyadari bahwa koin yang mereka percayakan kepada Wangsa Rogare telah hilang. Di Gultown, Moredo Rogare bergerak cepat, menyerahkan komandonya kepada Alyn Oakenfist dan mengambil kapal untuk Braavos. Lord Rogare ditangkap oleh Ser Lucas Ligoot dan jubah emasnya saat ia berusaha meninggalkan King's Landing. Semua surat dan buku besarnya disita, bersama dengan setiap potongan emas dan perak yang tersisa di brankas di atas bukit Visenya. Sementara itu, Sir Marston Waters dari Kingsguard turun ke Putri Duyung dengan 2 saudara tersumpah dan 50 penjaga. Para pelanggan rumah bordil didorong ke jalan, banyak dari mereka telanjang, Musroom termasuk di antara mereka yang begitu kasar, menurut pengakuannya sendiri, sementara Lord Rogirio berbaris di ujung tombak melalui kerumunan yang mengejek. Di Red Keep, penjaga rumah bordil dan bankir keduanya dipenjara di Menara Tangan,
kekerabatan mereka dengan istri Pangeran Viserys menyelamatkan mereka dari kengerian sel hitam, untuk Nonce. Pada awalnya secara luas diasumsikan bahwa Tangan telah memerintahkan penangkapan mereka. Dengan kematian Ser Corwin di Vale, hanya Lord Rowan dan Grand Maester Moon-kun yang tetap sebagai bupati. Kesalahpahaman ini hanya berlangsung beberapa jam, karena malam itu juga Lord Rowan sendiri bergabung dengan Rogares di penangkaran. Jari-jari itu, yang seharusnya menjadi pelindung Tangan, juga tidak berusaha membelanya. Ketika Ser Mervyn Flowers memasuki ruang dewan untuk menahan tuannya, Thesario the Tiger memerintahkan anak buahnya untuk berdiri di samping. Satu-satunya perlawanan adalah yang ditawarkan oleh pengawal Lord Rowan, yang dengan cepat kewalahan. Ampuni anak itu, Lord Thaddeus memohon, dan mereka melakukannya, tetapi tidak sampai bunga memotong salah satu telinga anak itu, untuk mengajarinya agar tidak telanjang baja kepada Kingsguard. Daftar orang-orang yang akan ditangkap dan ditahan untuk diadili sebagai tersangka pengkhianat tidak berakhir di sana. 3 sepupu Lord Rowan dan salah satu keponakannya juga ditangkap, bersama dengan 20 pengantin pria, pelayan, dan punggawa ksatria dalam pelayanannya. Semua diambil tanpa sadar dan menyerah dengan lemah lembut. Tetapi ketika Ser Amaury Peake mendekati Maegor S. Holdfast dengan selusin pria bersenjata, dia menemukan Viserys Targaryen sendiri di jembatan tarik, kapak perang di tangan. Itu adalah kapak yang berat, sang pangeran adalah anak laki-laki kurus berusia 3 dan 10 tahun, kata si bodoh Mushroom kepada kami. Orang meragukan bahwa anak itu bahkan bisa mengangkat kapak itu, apalagi menggunakannya. Jika Anda datang untuk mengambil istri wanita saya, Sir, berbalik dan pergi, kata pangeran muda, karena Anda tidak akan lewat sementara saya masih berdiri. Ser Amaury menemukan pertunjukan pembangkangannya lebih lucu daripada mengancam. Nyonya Anda dicari untuk diinterogasi sehubungan dengan pengkhianatan saudara-saudaranya, katanya kepada pangeran. Dan siapa yang menginginkannya? Sang pangeran menuntut. Tangan raja, jawab Ser Amaury. Tuan Rowan? Tanya Viserys. Lord Rowan telah dicopot dari jabatannya. Ser Marston Waters adalah tangan raja yang baru. Pada saat itu Aegon III sendiri melangkah dari gerbang Holdfast untuk berdiri di samping saudaranya. Akulah raja, rahmatnya mengingatkan mereka, dan aku tidak pernah memilih Ser Marston untuk tanganku. Campur tangan Aegon membuat Ser Amaury terkejut, Mushroom memberitahu kami, tetapi setelah ragu sejenak dia berkata, Yang Mulia masih anak laki-laki. Sampai Anda dewasa, Yang Mulia, tuan-tuan leal Anda harus membuat pilihan seperti itu untuk Anda. Ser Marston dipilih oleh bupati Anda. Tuan Rowan adalah wali saya, raja bersikeras. Tidak lagi, kata Ser Amaury. Lord Rowan mengkhianati kepercayaanmu. Kabupatennya sudah berakhir. Dengan otoritas siapa? Tanya Aegon. Tangan raja, kata ksatria putih. Pangeran Viserys menertawakan itu, karena Raja Aegon tidak pernah tertawa, yang membuat Jamur kecewa, dan berkata, tangan itu menamai bupati dan bupati menamai tangan, dan berputar-putar kita menari, tetapi kamu tidak akan lewat, Ser, dan kamu tidak akan menyentuh istriku. Pergilah, atau aku berjanji kepadamu, setiap orang di antara kamu akan mati di sini. Kemudian Ser Amaury Peake kehabisan kesabaran. Dia tidak bisa membiarkan dirinya ditolak oleh 2 anak laki-laki, satu dari 15 dan satu dari 13, yang lebih tua tidak bersenjata. Cukup, katanya dan memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan anak-anak itu ke samping. Bersikaplah lembut dengan mereka, dan pastikan bahwa mereka tidak membahayakan tangan kita. Ini ada di kepalamu, Sir, Pangeran Viserys memperingatkan. Dia mengarahkan kapaknya jauh ke dalam hutan jembatan tarik, berlari mundur, dan berkata, jangan pergi lebih jauh dari kapak, atau kamu akan mati. Raja memegang pundaknya dan menariknya kembali ke tempat yang aman, dan sebuah bayangan melangkah ke jembatan tarik. Sandok The Shadow datang dari Elias dengan Lady Lara, hadiah dari ayahnya Magister Lysandro. Hitam kulit dan hitam rambut, tingginya hampir 7 kaki. Wajahnya, yang sering disembunyikannya di balik kerudung sutra hitam, adalah bekas luka putih tipis, dan bibir serta lidahnya telah dihilangkan, membuatnya bisu dan mengerikan untuk dilihat.
Dikatakan tentang dia bahwa dia telah menjadi pemenang dari 100 pertempuran di lubang kematian Meireen, bahwa dia pernah merobek tenggorokan musuh dengan giginya setelah pedangnya hancur, bahwa dia meminum darah orang-orang yang dia bunuh, bahwa di lubang itu dia telah membunuh singa, beruang, serigala, dan waif tanpa senjata kecuali batu-batu yang dia temukan di atas pasir. Kisah-kisah seperti itu tumbuh dalam penceritaan, tentu saja, dan kita tidak dapat mengetahui berapa banyak dari ini, jika ada, yang dapat dipercaya. Meskipun Sandok tidak bisa membaca atau menulis, Mushroom memberitahu kami bahwa dia menyukai musik, dan sering duduk di bawah bayang-bayang kamar tidur Lady Lara memainkan nada-nada sedih yang manis pada alat musik gesek aneh dari Golden Heart dan kayu hitam yang berdiri setinggi dia. Kadang-kadang aku bisa membuat wanita itu tertawa, meskipun dia tidak mengerti lebih dari beberapa kata dari lidah kita, kata si bodoh. Tetapi permainan Shadow selalu membuatnya menangis, dan aneh untuk mengatakan dia lebih menyukainya. Itu adalah jenis musik yang berbeda yang dimainkan Sandok The Shadow di gerbang pegangan Maegor, ketika penjaga Ser Amauri menyerbu ke arahnya dengan pedang dan tombak. Malam itu instrumen pilihannya adalah perisai hitam tinggi dari kayu malam, kulit rebus, dan besi, dan pedang melengkung besar dengan gagang tulang naga yang bilah gelapnya bersinar dalam cahaya obor dengan riak khas baja Valyrian. Musuh-musuhnya melolong dan mengutuk dan berteriak ketika mereka mendatanginya, tetapi bayangan itu tidak mengeluarkan suara kecuali dengan bajanya, meluncur melalui mereka diam seperti kucing, pedangnya bersiul ke kiri dan ke kanan dan ke atas dan ke bawah, mengambil darah dengan setiap luka, menebas surat mereka seolah-olah mereka telah dibalut perkamen. Mushroom, yang mengaku telah melihat pertempuran dari atap di atas, bersaksi bahwa itu tidak terlihat seperti pertarungan pedang seperti seorang petani menuai gandum. Dengan setiap pukulan lebih banyak batang akan roboh, tetapi batang ini adalah orang-orang hidup yang menjerit dan mengutuk saat mereka jatuh. Anak buah Ser Amauri tidak kekurangan keberanian, dan beberapa hidup cukup lama untuk menyerang pukulan mereka sendiri, tetapi Shadow selalu bergerak, menangkap pedang mereka di perisainya, kemudian menggunakan perisai itu untuk mendorong mereka mundur, dari jembatan ke paku besi lapar di bawah. Biarlah ini dikatakan tentang Ser Amauri Paake, kematiannya tidak mempermalukan Kingsguard. 3 anak buahnya tewas di jembatan gantung dan 2 lagi memutar paku di bawah pada saat Paake menyelipkan pedangnya sendiri dari sarungnya. Dia mengenakan baju besi skala putih di bawah jubah putihnya, kata Mushroom kepada kami. Tetapi helmnya terbuka dan dia tidak membawa perisai, dan Sandok dengan susah payah membuatnya menjawab kekurangan ini. Bayangan itu menari, si bodoh berkata, di antara setiap luka baru yang dia berikan kepada Ser Amauri, dia akan membunuh salah satu anteknya yang tersisa sebelum kembali ke Ksatria Putih. Namun Paake berjuang dengan keberanian yang keras kepala, dan menjelang akhir, selama setengah detak jantung, para dewa memberinya kesempatan ketika penjaga terakhir entah bagaimana mendapatkan tangannya di sekitar pedang Sandok, dan merobeknya dari genggaman Shadow sebelum dia jatuh dari jembatan. Dari lututnya, Ser Amauri terhuyung-huyung kembali berdiri dan menyerang musuhnya yang tidak bersenjata. Sandok merobek kapak perang Viserys dari kayu tempat pangeran menguburnya dan membelah kepala dan helm Ser Amauri menjadi 2 dari puncak ke jurang. Meninggalkan mayat untuk jatuh ke paku, Shadow berhenti cukup lama untuk mendorong orang mati dan sekarat dari jembatan gantung sebelum mundur ke dalam Maegor S Holdfast, di mana Raja memerintahkan jembatan untuk dinaikkan, portcullis diturunkan, dan gerbang dilarang. Kastil di dalam kastil berdiri aman. Dan itu akan tetap selama 18 hari. Sisa Redcap berada di tangan Ser Marston Waters dan Kingsguard-nya, sementara di luar dinding kastil Ser Lucas Ligoot dan jubah emasnya tetap memegang erat King's Landing. Keduanya hadir di hadapan tahanan keesokan paginya, untuk menuntut agar Raja meninggalkan tempat kudusnya. Yang mulia salah jika kami berpikir bahwa kami bermaksud menyakitinya, kata Ser Marston, ketika mayat orang-orang yang dibunuh Sandok diangkat dari parit. Kami bertindak hanya untuk melindungi rahmat MU dari teman-teman palsu dan pengkhianat. Ser Amauri disumpah untuk melindungi Anda, untuk memberikan hidupnya sendiri untuk Anda jika perlu. Dia adalah pria leal Anda, seperti saya. Dia tidak pantas mati seperti itu, di tangan binatang seperti itu. Raja Aegon tidak tergerak. Sandok bukan binatang buas, jawabnya dari benteng.
Dia tidak dapat berbicara, tetapi dia mendengar dan dia taat. Aku memerintahkan Ser Amauri untuk pergi, dan dia menolak. Kakakku memperingatkannya apa yang akan terjadi jika dia melangkah melampaui kapak. Sumpah Kingsguard termasuk kepatuhan, pikirku. Kami bersumpah untuk mematuhi Raja, Baginda. Memang begitu, jawab Ser Marston, dan ketika Anda sudah dewasa, saudara-saudaraku dan saya akan dengan senang hati jatuh ke pedang kami jika Anda memerintahkan itu dari kami. Namun, selama engkau masih anak-anak, kami dituntut oleh sumpah untuk mematuhi tangan Raja, karena tangan berbicara dengan suara Raja. Lord Thaddeus adalah tanganku, Aegon bersikeras. Lord Thaddeus menjual wilayahmu kepada Elias dan harus menjawabnya. Aku akan melayani sebagai tanganmu sampai saat kesalahan atau ketidakbersalahannya dapat dibuktikan. Ser Marston menghunus pedangnya dan berlutut, berkata, aku bersumpah di atas pedangku di hadapan para dewa dan manusia bahwa tidak ada yang akan mencelakaimu sementara aku berdiri di sampingmu. Jika Lord Commander percaya kata-kata itu akan mempengaruhi Raja, dia tidak mungkin lebih salah. Kamu berdiri di sampingku ketika naga itu memakan ibuku, jawab Aegon. Yang Anda lakukan hanyalah menonton. Aku tidak akan membuatmu menonton saat mereka membunuh istri saudara laki-lakiku. Kemudian dia meninggalkan benteng, dan tidak ada kata-kata Marston Waters yang bisa membujuknya untuk kembali hari itu, atau berikutnya, atau berikutnya. Pada hari keempat Grand Maester Munkun muncul bersama dengan Ser Marston. Saya mohon kepada Anda, Baginda, akhiri kebodohan kekanak-kanakan ini dan keluarlah, agar kami dapat melayani Anda. Raja Aegon menatapnya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi saudaranya kurang pendiam, memerintahkan Grand Maester untuk mengirim 1000 gagak, sehingga kerajaan mungkin tahu Raja sedang ditawan di istananya sendiri. Untuk ini Grand Maester tidak membuat jawaban. Burung gagak juga tidak terbang. Pada hari-hari berikutnya, Munkun mengajukan beberapa permohonan lebih lanjut, meyakinkan Aegon dan Viserys bahwa semua yang telah dilakukan adalah sah. Ser Marston beralih dari permohonan ke ancaman ke tawar-menawar, dan Septon Bernard dibawa untuk berdoa dengan keras agar Crone menerangi jalan Raja kembali ke kebijaksanaan, semuanya. Upaya ini menarik sedikit atau tidak ada tanggapan dari Raja Muda di luar keheningan keras kepala yang cemberut. Rahmatnya dibangkitkan untuk marah hanya sekali, ketika tuannya, Ser Gerrit Long, mengambil gilirannya mencoba meyakinkan Raja untuk menyerah. Dan jika aku tidak mau, siapa yang akan kau hukum, Ser? Raja Aegon berteriak padanya. Kau boleh mengalahkan tulang-tulang Gaemon yang malang, tapi kau tidak akan mendapatkan darah lagi darinya. Banyak dan lebih banyak lagi yang bertanya-tanya pada kesabaran yang tampak dari tangan baru dan sekutu-sekutunya selama kebuntuan ini. Ser Marston memiliki beberapa ratus orang di dalam Red Keep, dan jubah emas Ser Lucas Ligoot berjumlah lebih dari 2000. Pegangan Maegor adalah benteng yang tangguh, tentu saja, tetapi itu dipegang dengan lemah. Dari Lyseni yang datang ke Westeros bersama Lady Lara, hanya Sandok the Shadow dan 6 lainnya yang tersisa di sisinya, sisanya pergi bersama saudaranya Moredo ke Vale. Beberapa orang yang setia kepada Lord Rowan telah berjalan ke Maegor sebelum pintunya ditutup, tetapi tidak ada seorang ksatria, pengawal, atau seorang pria bersenjata di antara mereka, atau di antara para pelayan raja sendiri. Ada satu ksatria Kingsguard di dalam Holdfast, tetapi Ser Reinhard Ruskin adalah seorang tahanan, karena kewalahan dan terluka oleh Lyseni pada awal pembangkangan raja. Mushrow memberitahu kita bahwa para wanita Ratu Daenerys mengenakan surat dan mengambil tombak untuk membantu membuatnya tampak bahwa Raja Aegon memiliki lebih banyak pembela daripada dia, tetapi tipu muslihat ini tidak bisa menipu Ser Marston dan anak buahnya lama, jika memang itu menipu mereka sama sekali. Dengan demikian pertanyaan yang harus diajukan, mengapa Marston Waters tidak hanya mengambil alih kendali dengan badai? Dia memiliki lebih dari cukup pria. Sementara beberapa akan hilang dari Sandok dan Lyseni lainnya, bahkan Shadow pasti akan kewalahan pada akhirnya. Namun tangan menahan diri, melanjutkan upayanya untuk mengakhiri pengepungan rahasia, karena konfrontasi ini kemudian dikenal, dengan kata-kata, ketika pedang kemungkinan besar akan membawanya ke kesimpulan yang cepat. Beberapa orang akan mengatakan bahwa keengganan Ser Marston adalah kepengecutan sederhana, bahwa ia takut menghadapi pedang raksasa Lyseni Sandok. Ini sepertinya tidak mungkin.
Kadang-kadang dikatakan bahwa para pembela Maegor, raja sendiri dalam beberapa catatan, saudaranya dalam catatan lain, telah mengancam akan menggantung Kingsguard tawanan mereka pada tanda pertama serangan, tetapi Mushroom menyebut ini kebohongan dasar. Penjelasan yang paling mungkin adalah yang paling sederhana. Marston Waters bukanlah seorang ksatria hebat atau orang baik, sebagian besar sarjana setuju. Meskipun lahir, ia telah mencapai gelar ksatria dan tempat sederhana di rombongan Raja Aegon II, tetapi kebangkitannya kemungkinan akan berakhir di sana jika bukan karena kekerabatannya dengan nelayan tertentu di Dragonstone, yang menyebabkan Larry Strong memilihnya di atas 100 ksatria yang lebih baik untuk menyembunyikan raja selama kekuasaan raihnya. Pada tahun-tahun sejak itu, Waters telah naik tinggi, menjadi Lord Commander of the Kingsguard atas ksatria kelahiran yang lebih baik dan ketenaran yang jauh lebih besar. Sebagai tangan raja, dia akan menjadi orang paling kuat di dunia sampai Aegon III dewasa. Tetapi pada intinya dia ragu-ragu, terbebani oleh sumpahnya dan kehormatan bajingannya sendiri. Tidak mau mencemarkan jubah putih yang dikenakannya dengan memerintahkan serangan terhadap raja yang telah dia bersumpah untuk melindungi, Ser Marston menghindari tangga, grapnel, dan penyerangan, dan terus menaruh kepercayaannya pada kata-kata yang masuk akal, dan mungkin dalam kelaparan, karena persediaan di dalam pegangan tidak bisa bertahan lebih lama. Pada pagi hari ke-12 pengepungan rahasia, Thaddeus Rowan dibawa dengan rantai untuk mengakui pelanggarannya. Septon Bernard merinci dugaan kejahatan Lord Rowan. Dia telah menerima suap dalam bentuk emas dan gadis-gadis, makhluk eksotis dari Putri Duyung, kata Jamur, semakin muda semakin baik, telah mengirim Moredo Rogar ke Vale untuk merampas Ser Arnold Arryn dari warisannya yang sah, telah bersekongkol dengan Oakenfist untuk menyingkirkan Unwin Paake sebagai tangan raja, telah membantu menjarah Rogar Ban of Elias, dengan demikian menipu dan memiskinkan banyak orang baik dan leal dari Westeros. Kelahiran bangsawan dan kedudukan tinggi, telah menunjuk putranya sendiri untuk sebuah perintah, yang dia nyata-nyata tidak layak, yang menyebabkan kematian ribuan orang di Pegunungan Bulan. Yang paling mengerikan dari semuanya, kekuasaannya dituduh telah berkomplot dengan 3 Rogares untuk meracuni Raja Aegon dan ratunya, sehingga menempatkan Pangeran Viserys di tahta besi dengan Lara dari Elias sebagai ratunya. Racun yang digunakan disebut air mata Elias, kata Bernard, sebuah pernyataan yang kemudian dikonfirmasi oleh Grand Maester Moonkun. Meskipun tuju menyelamatkan Anda, Tuan, Bernard menyimpulkan, rencana busuk Lord Rowan merenggut nyawa teman muda Anda Gaemon. Ketika Septon telah menyelesaikan bacaannya, Ser Marston Waters berkata, Lord Rowan telah mengakui semua kejahatan ini, dan memberi isyarat kepada Lord Confessor, George Graceford, untuk membawa tahanan itu maju. Pergelangan kaki diacuk dengan rantai berat, wajahnya begitu memar dan bengkak sehingga tidak dapat dikenali, Lord Thaddeus tidak bergerak pada awalnya, sampai Lord Graceford menusuknya dengan ujung belati, lalu dia berkata dengan suara yang tebal, Ser Marston berbicara dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia. Saya telah mengaku kepada semua. Lord Ho berjanji padaku 50.000 naga ketika perbuatan itu dilakukan, dan 50 lainnya ketika Viserys naik tahta. Racun itu diberikan kepadaku oleh Rogerio. Begitu terhentinya pidato ini, kata-katanya begitu cadel, sehingga beberapa orang di benteng berpikir bahwa tuannya pasti mabuk, sampai Mushroom menunjukkan bahwa semua giginya hilang. Pengakuan itu membuat Raja Aegon III kehilangan pidato. Yang bisa dilakukan bocah itu hanyalah berdiri dan menatap, dengan keputusasaan di wajahnya sehingga Mushroom takut rahmatnya mungkin akan melompat dari benteng ke paku di bawah, untuk bergabung kembali dengan ratu pertamanya. Itu jatuh ke Pangeran Viserys untuk membuat jawaban. Dan istriku, Lady Lara, teriaknya, apakah dia bagian dari rencana ini juga, tuanku? Lord Rowan mengangguk berat. Dia, katanya. Dan bagaimana denganku? Tanya pangeran. Aye, kamu juga, tuannya menjawab dengan datar jawaban yang tampaknya mengejutkan Marston Waters, sementara sangat tidak menyenangkan Lord George Graceford. Dan Gaemon Palehair, dialah yang memasukkan racun ke dalam kue tar. Aku akan memberanikan diri, Viserys melanjutkan dengan fasih. Jika itu menyenangkan pangeranku, gumam Thaddeus Rowan. Kemudian pangeran berpaling kepada raja saudaranya dan berkata, Gaemon sama bersalahnya dengan kita semua, tidak ada apa-apa, dan Jamur Kurcaci memanggil, Tuan Rowan,
apakah Anda yang meracuni Raja Viserys? Tangan tua itu mengangguk, berkata, ya, tuanku. Saya mengakuinya. Wajah Raja menjadi keras. Ser Marston, katanya, orang ini adalah tanganku dan tidak bersalah atas pengkhianatan. Para pengkhianat di sini adalah orang-orang yang menyiksanya untuk menghasilkan pengakuan palsu ini. Tangkaplah Tuhan pengaku iman, jika Anda mencintai Raja Anda, kalau tidak, aku akan tahu bahwa kamu sama palsunya dengan dia. Kata-katanya terdengar di bangsal dalam, dan pada saat itu, bocah lelaki Aegon III yang hancur itu tampak seperti raja setiap inci. Sampai hari ini, beberapa orang menyatakan bahwa Ser Marston Waters tidak lebih dari seorang catspaw, seorang ksatria jujur sederhana yang digunakan dan ditipu oleh orang-orang yang lebih halus daripada dirinya sendiri, sementara yang lain berpendapat bahwa Waters adalah bagian dari plot sejak awal, tetapi berbalik pada rekan-rekannya ketika dia merasakan gelombang berbalik melawan mereka. Apapun kebenarannya, Ser Marston melakukan seperti yang diperintahkan raja. Lord Gratchford ditangkap oleh Kingsguard dan diseret ke penjara bawah tanah yang dia sendiri telah memerintah ketika dia bangun hari itu. Rantai Lord Rowan dilepas, dan semua ksatria dan pelayannya dibawa dari ruang bawah tanah ke bawah sinar matahari. Tidak terbukti perlu untuk menyiksa Tuhan pengaku iman, melihat instrumen adalah semua yang diperlukan baginya untuk menyerahkan nama-nama konspirator lainnya. Di antara mereka yang disebutkan namanya adalah almarhum Ser Amaury Paake dan Ser Mervyn Flowers of the Kingsguard, Thesario the Tiger, Septon Bernard, Ser Gerrit Long, Ser Victor Risley, Ser Lucas Ligoot dari jubah emas dengan 6 dari 7 kapten gerbang kota, dan bahkan 3 wanita ratu. Tidak semua menyerah dengan damai. Pertempuran singkat dan biadab terjadi di gerbang para dewa ketika orang-orang datang untuk Lucas Ligoot, meninggalkan 9 orang tewas, di antaranya Ligoot sendiri. 3 dari kapten yang dituduh melarikan diri sebelum mereka bisa diambil, dengan selusin anak buah mereka. Thesario the Tiger memilih untuk melarikan diri juga, tetapi dibawa ke sebuah kedai di dermaga dekat gerbang sungai saat ia sedang bertengkar dengan kapten pemburu paus Ibbenese untuk perjalanan ke pelabuhan Ibben. Ser Marston memilih untuk menghadapi Mervyn Flowers sendiri. Kami berdua dan saudara tersumpah selain itu, dia terdengar memberitahu Ser Reynard Ruskin. Ketika diberitahu tentang tuduhan Gratchford, Ser Mervyn berkata, Anda akan menginginkan baja saya, menarik pedang panjangnya dari sarungnya dan menawarkan gagangnya ke Marston Waters. Namun ketika Ser Marston menggenggamnya, Ser Mervyn meraih pergelangan tangannya, menarik belati dengan tangannya yang lain, dan menusukkannya ke perut Waters. Bunga tidak lebih jauh dari istal, di mana seorang pria mabuk dan 2 stable muda menemukannya membebani kursusnya. Dia membunuh mereka semua, tetapi suara itu membuat orang lain berlarian, dan ksatria itu akhirnya kewalahan dan dipukuli sampai mati, masih mengenakan jubah putih yang telah dia permalukan. Komandan tuanya, Ser Marston Waters, tidak lama hidup lebih lama darinya. Dia ditemukan di Menara Pedang Putih dalam genangan darahnya sendiri dan dibawa ke Grand Maester Munkun, yang memeriksanya dan menyatakan lukanya mematikan. Meskipun Munkun menjahitnya sebaik mungkin dan memberinya susu opium, Waters berakhir pada malam yang sama. Lord Gratchford telah menyebut Ser Marston sebagai salah satu konspirator juga, bersikeras bahwa jubah putar berdarah itu telah bersama mereka sejak awal, tuduhan yang tidak lagi dapat dibantah oleh Waters. Sisa komplotan dikirim ke sel hitam untuk menunggu persidangan. Beberapa memprotes ketidakbersalahan mereka, sementara yang lain mengklaim, seperti Ser Marston, bahwa mereka telah bertindak dari keyakinan jujur bahwa Thaddeus Rowan dan Lyseni adalah pengkhianat. Namun, beberapa terbukti lebih terbuka. Ser Gerrit Long adalah yang paling banyak bicara, menyatakan dengan keras bahwa Aegon III adalah orang lemah yang tidak layak untuk memegang pedang, apalagi duduk di tahta besi. Septon Bernard berpendapat dari imannya, Lyseni dan dewa-dewa asing aneh mereka tidak memiliki tempat di 7 kerajaan. Itu selalu dimaksudkan bahwa Lady Lara harus mati bersama dengan saudara-saudaranya, katanya, sehingga Viserys akan bebas untuk mengambil Ratu Westerosi yang tepat. Komplotan yang paling jujur adalah Thesario Tatum. Dia telah melakukannya untuk emas dan gadis-gadis dan balas dendam, katanya. Rogerio Rogare telah melarangnya dari Putri Duyung karena menyerang salah satu pelacurnya,
jadi dia menuntut rumah bordil dan kejantanan Roggerio untuk harganya, dan hal-hal ini telah dijanjikan kepadanya. Tetapi ketika para inkuisitornya bertanya siapa yang telah membuat janji ini, Tesario tidak menjawab kecuali seringai, seringai yang berubah menjadi seringai, dan dari sana menjerit, ketika dia ditanya lagi di bawah siksaan. Nama pertama yang dia berikan adalah Marston Waters, tetapi pada pertanyaan lebih lanjut dia bernama George Graceford, dan masih kemudian Mervyn Flowers. Mushroom memberitahu kita bahwa Tiger berada di titik memberikan nama keempat, Mayhaps nama yang sebenarnya, ketika ia berakhir. Satu nama tidak pernah disebutkan, meskipun itu tergantung di atas Red Cape seperti awan. Dalam The Testimony of Mushroom, si bodoh mengatakan dengan jelas apa yang hanya sedikit orang berani katakan pada saat itu, bahwa pasti ada konspirator lain, tuan dan tuan dari yang lain, orang yang menggerakkan semua ini dari jauh, menggunakan yang lain sebagai cakar kucingnya. Pemain dalam bayang-bayang, Mushroom memanggilnya. Graceford kejam tapi tidak pintar, Long punya keberanian tapi tidak licik, Risley Shot, Bernard bodoh saleh, Tom Volantene berdarah, lebih buruk dari Liseni. Para wanita adalah wanita, dan Kingsguard terbiasa mematuhi perintah, bukan memberi mereka. Lucas Ligot suka menyombongkan diri dengan jubah emasnya, dan bisa minum dan berkelahi dan bercinta dengan yang terbaik dari mereka, tetapi dia bukan komplotan. Dan mereka semua memiliki ikatan dengan satu orang, Unwin Paake, Lord of Starpike, Lord of Dunstonbury, Lord of Whitegrove, pernah menjadi tangan raja. Tidak diragukan lagi orang lain memiliki kecurigaan yang sama begitu rencana untuk membunuh raja telah dibuka. Beberapa pengkhianat memiliki ikatan darah dengan mantan tangan, sementara yang lain berutang posisi mereka. Paake juga bukan orang asing dalam konspirasi, karena pernah merencanakan pembunuhan dua penunggang naga di bawah tanda Caltrop berdarah. Tapi Paake telah berada di Starpike selama pengepungan rahasia, dan tidak ada cakar kucing yang pernah menyebut namanya, jadi keterlibatannya tetap tidak terbukti, saat itu seperti sekarang. Begitu kentalnya racun ketidakpercayaan pada Red Cape sehingga Aegon III tidak meninggalkan pegangan Maegor selama 6 hari lagi setelah saudaranya Viserys mengungkap pengakuan palsu Lord Rowan. Hanya ketika dia melihat Grand Maester Moonkun mengirimkan pembunuhan gagak, memanggil penguasa Leal Tloskore ke King's Landing, barulah rahmatnya mengizinkan jembatan diturunkan sekali lagi. Mereka kehabisan makanan di dalam palka sehingga Ratu Daenerys menangis untuk tidur di malam hari, dan dua wanitanya sangat lemah karena kelaparan sehingga mereka harus dibantu menyeberangi parit. Pada saat Raja muncul, Lord Graceford telah menyebutkan namanya, banyak pengkhianat telah ditangkap, yang lain telah melarikan diri, dan Marston Waters, Mervyn Flowers, dan Lucas Ligot sudah mati. Segera setelah itu Thaddeus Rowan sekali lagi tinggal di Menara Tangan, tetapi jelas bagi semua orang bahwa kekuasaannya tidak dalam keadaan layak untuk melanjutkan tugasnya sebagai tangan raja. Hal-hal yang telah dilakukan padanya di ruang bawah tanah telah menghancurkannya. Suatu saat dia mungkin tampak seperti dirinya yang dulu, sehat dan hangat, hanya untuk mulai menangis tak terkendali di saat berikutnya. Jamur, yang bisa sekejam dia pintar, akan mengolok-olok lelaki tua itu, menuduhnya melakukan kejahatan aneh untuk mendapatkan pengakuan yang lebih tidak masuk akal. Saya ingat bahwa suatu malam saya membuatnya mengaku pada Dome of Valyria, kata kurcaci itu dalam kesaksiannya. Pengadilan tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika saya melihat kembali sekarang, saya tersipu malu. Setelah pergantian bulan, dengan Lord Rowan menunjukkan sedikit atau tidak ada tanda-tanda perbaikan, Grand Maester Moonkun membujuk raja untuk membebaskannya dari jabatannya. Rowan berangkat ke tempat duduknya di Golden Grove, berjanji untuk kembali ke King's Landing setelah kesehatannya pulih, tetapi dia meninggal di jalan ditemani dua putranya. Selama sisa tahun itu, Grand Maester menjabat sebagai bupati dan tangan, untuk kerajaan yang membutuhkan pemerintahan dan Aegon masih belum mencapai usia dewasa. Sebagai seorang maester, dirantai dan disumpah untuk melayani, Moonkun tidak merasa itu adalah tempatnya untuk menghakimi para bangsawan tinggi dan ksatria yang diurapi, namun, sehingga para pengkhianat yang dituduh mendekam di ruang bawah tanah, menunggu tangan baru. Ketika tahun yang lama memudar dan memberi jalan kepada yang baru, tuan demi tuan tiba di King's Landing, menjawab panggilan raja. Burung gagak telah melakukan pekerjaan mereka.
Meskipun tidak pernah secara resmi dibentuk sebagai Dewan Agung, pertemuan para bangsawan pada tahun 136 AC adalah pertemuan bangsawan terbesar di 7 kerajaan sejak Raja Tua memanggil para penguasa kerajaan ke Harrenhal pada tahun 101 AC. King's Landing segera penuh sampai meledak, untuk menyenangkan penginapan kota, pelacur, dan pedagang. Sebagian besar dari mereka yang hadir berasal dari tanah mahkota, daerah sungai, daerah badai, dan Vale, di mana Lord Oakenfist dan Bloody Ben Blackwood akhirnya memaksa Gilded Falcon, Mad Hair, Bronze Giant, dan semua pendukung mereka untuk menekuk lutut dan memberi penghormatan kepada Joffrey Arryn sebagai liege mereka, Gunthor Royce, Quentyn Corbray, dan Isambard Arryn termasuk di antara mereka yang menemani Lord Alyn ke pertemuan itu, bersama dengan Lord Arryn sendiri. Johanna Lannister mengirim sepupu dan 3 panji untuk berbicara mewakili Barat. Torhen Manderly berlayar turun dari White Harbor dengan ksatria dan sepupu Tuoskore, dan Lionel Hightower dan Lady Sam naik dari Old Town dengan ekor 600 kuat. Namun rombongan terbesar adalah yang menemani Lord Unwin Paake, yang membawa 1000 anak buahnya sendiri dan 500 pedang. Apa yang bisa dia takuti? Jamur menyindir. Di sana di bawah bayang-bayang tahta besi yang kosong, karena Raja Aegon tidak memilih untuk datang ke istana, para bangsawan berusaha memilih bupati baru untuk memerintah sampai rahmatnya bisa dewasa. Setelah bertemu selama lebih dari 2 minggu, mereka tidak lebih dekat dengan kesepakatan daripada ketika mereka mulai. Tanpa tangan kuat seorang raja untuk membimbing mereka, beberapa bangsawan melampiaskan keluhan lama, dan luka tarian yang setengah sembuh mulai berdarah lagi. Orang-orang kuat memiliki terlalu banyak musuh, sementara tuan yang lebih rendah dipandang rendah karena miskin atau lemah. Akhirnya, dalam keputusasaan mencapai kesepakatan, Grand Maester Munkun mengusulkan agar 3 bupati dipilih dengan undian. Ketika Pangeran Viserys menambahkan suaranya ke suara Munkun, proposal itu diadopsi. Lot jatuh ke William Stakspear, Mark Meriwether, dan Laurent Grandison, yang benar-benar dapat dikatakan bahwa mereka tidak ofensif karena mereka tidak dibedakan. Pemilihan tangan raja adalah masalah yang lebih penting, dan yang dikumpulkan oleh para bangsawan tidak mau diserahkan kepada bupati baru. Ada orang-orang, terutama dari Reach, yang mendesak agar Unwin Paake diminta untuk melayani sebagai tangan sekali lagi, tetapi mereka dengan cepat diteriaki ketika Pangeran Viserys menyatakan bahwa saudaranya lebih suka pria yang lebih muda, dan yang kurang suka mengisi istananya dengan pengkhianat. Nama Alyn Velaryon juga dikemukakan, tetapi dia dianggap terlalu muda. Kermit Tully dan Benjicot Blackwood ditolak karena alasan yang sama. Sebaliknya para bangsawan beralih ke orang utara, Torhen Manderly, Lord of White Harbor, seorang pria yang tidak dikenal oleh banyak dari mereka, tetapi untuk alasan itu tanpa musuh di selatan leher, kecuali mungkin untuk Unwin Paake, yang ingatannya panjang. "Aye, aku akan melakukannya," kata Lord Torhen. "Tapi aku akan membutuhkan seorang pria yang pandai dengan koin jika aku berurusan dengan pencuri liseni ini dan ban berdarah mereka." Kemudian berdiri Oakenfist untuk menawarkan nama Isambard Arryn, Gilded Falcon of the Vale. Untuk menenangkan Lord Paake dan para pendukungnya, Gedmund Paake the Great Axe dinobatkan sebagai Lord Admiral dan Master of Ships. Dikatakan bahwa Oakenfist lebih bingung daripada marah, dan menyatakan bahwa pilihannya bagus. Karena, Sir Gedmund suka membayar kapal, saya suka berlayar mereka. Sir Reynard Ruskin menjadi Lord Commander of the King's Guard, sementara Sir Adrian Thorne dipilih untuk memimpin jubah emas. Sebelumnya kapten di Lion Gate, Thorne adalah satu-satunya dari 7 kapten Lucas Ligoot yang tidak dituduh terlibat dalam plot. Dan begitulah yang dilakukan. Yang tersisa hanyalah Aegon III untuk meletakkan meterainya di sana, yang dia lakukan tanpa demur keesokan paginya sebelum mundur sekali lagi ke kemegahan kamarnya. Tangan barunya mulai segera mengurus urusan kerajaan. Tugas pertamanya adalah tugas yang menakutkan, untuk duduk dalam penghakiman di pengadilan mereka yang dituduh meracuni Gaemon Palehair dan merencanakan pengkhianatan terhadap raja. Tidak kurang dari 42 orang tertuduh, karena mereka yang disebutkan oleh Lord Gratchford pada gilirannya menyebut nama orang lain ketika ditanyai dengan tajam. 16 telah melarikan diri dan 8 telah meninggalkan 18 untuk diadili.
13 dari mereka telah mengakui beberapa tingkat keterlibatan dalam kejahatan, karena inkuisitor raja paling persuasif. 5 terus bersikeras bahwa mereka tidak bersalah, menyatakan bahwa mereka benar-benar percaya pengkhianatan itu adalah milik Lord Rowan, dan dengan demikian telah bergabung dengan plot untuk menyelamatkan rahmatnya dari Lyseni yang bermaksud membunuhnya. Uji coba berlangsung 30 hari. Pangeran Viserys hadir di seluruh, sering ditemani oleh istrinya, Lady Lara, perutnya bengkak dengan anak kedua mereka, dan putra mereka Aegon dengan perawatnya yang basah. Raja Aegon datang hanya 3 kali, pada hari-hari penghakiman diucapkan atas Gerrit Long, George Graceford, dan Septon Bernard. Dia tidak menunjukkan minat pada yang lain, dan tidak pernah bertanya tentang nasib mereka. Ratu Daenerys tidak hadir sama sekali. Ser Gerrit dan Lord Graceford dihukum mati, tetapi keduanya memilih untuk mengambil yang hitam sebagai gantinya. Lord Manderly memutuskan bahwa mereka harus ditempatkan di kapal berikutnya ke White Harbor, dari mana mereka bisa dibawa ke tembok. Septon Agung telah menulis untuk meminta pengampunan bagi Septon Bernard, agar dia dapat menebus dosa-dosanya melalui doa, kontemplasi, dan perbuatan baik, jadi Manderly menyelamatkannya dari kapak kepala desa. Sebaliknya Bernard digel dan dikutuk untuk berjalan tanpa alas kaki dari King's Landing ke Old Town dengan kejantanannya tergantung di lehernya. Jika dia selamat, Yang Mulia dapat memanfaatkan apa yang dia inginkan, tangan memutuskan. Bernard memang hidup, dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai juru tulis, menyalin buku-buku suci di Star Recept di bawah sumpah diam. Jubah emas yang telah dituduh dan diambil, sejumlah telah melarikan diri, memilih untuk meniru Ser Gerrit dan Lord Graceford, mengambil hitam lebih suka kehilangan kepala mereka. Pilihan yang sama dibuat oleh Fingers yang masih hidup, tetapi Ser Victor Risley, yang pernah menjadi hakim raja, berdiri di sebelah kanannya sebagai seorang ksatria terurap untuk menuntut pengadilan melalui pertempuran, agar saya dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah dengan mempertaruhkan tubuh saya, di hadapan para dewa dan manusia. Ser Gerrit Long, pertama dan terutama dari mereka yang menyebut Risley bagian dari plot, sepatutnya dibawa kembali ke pengadilan untuk menghadapinya. Kau selalu bodoh, Victor, kata Ser Gerrit, ketika pedang panjangnya diletakkan di tangannya. Mantan tuan bersenjata mengirim mantan kepala desa dengan cepat, lalu berbalik sambil tersenyum kepada terhukum di belakang ruang tahta dan bertanya, ada orang lain. Kasus yang paling meresahkan adalah 3 wanita yang dituduh. Semuanya wanita kelas atas dan pelayan ratu. Lucinda Penrose, dia yang telah diserang saat menjajakan sebelum Maiden SD Ball, mengaku ingin Daenerys mati, mengatakan, jika hidung saya tidak digorok, itu akan menjadi dia yang melayani saya, bukan saya yang melayaninya. Tidak ada pria yang akan memilikiku sekarang, karena dia. Cassandra Baratheon mengaku bahwa dia sering berbagi tempat tidurnya dengan Ser Mervyn Flowers, dan kadang-kadang atas perintah Ser Mervyn dengan Tessario the Tiger, tetapi hanya ketika dia memintanya padaku. Ketika William Shakespeare menyarankan bahwa mungkin dia adalah bagian dari hadiah yang dijanjikan Volantene, Lady Cassandra menangis. Namun bahkan pengakuannya memucat di samping Lady Priscilla Hawke, seorang gadis sedih dan agak sederhana berusia 14 tahun, gagah dan pendek dan polos, yang entah bagaimana membayangkan gagasan bahwa Pangeran Viserys akan menikahinya jika saja Lara dari Elias meninggal. Dia tersenyum setiap kali dia melihat saya, katanya kepada pengadilan, dan sekali ketika dia melewati saya di tangga, bahunya menyentuh dada saya. Lord Manderly, Grand Maester Moonkun, dan para bupati menanyai ketiga wanita itu dengan cermat, mayhaps, sebagai Mushroom Avers, mencoba untuk mendapatkan nama wanita keempat, yang sampai sekarang tidak disebutkan, Lady Clarice Osgry, bibi janda Lord Unwin Paake. Lady Clarice mengawasi semua pelayan, sahabat, dan pelayan Ratu Daenerys, seperti yang dia lakukan pada wanita Ratu Jaehaera sebelum mereka, dan kenal baik dengan banyak konspirator yang mengaku, Mushroom mengatakan bahwa dia dan George Graceford adalah sepasang kekasih. Dan menunjukkan bahwa kewanitaannya begitu terangsang oleh penyiksaan sehingga dia kadang-kadang bergabung dengan Lord Confessor di ruang bawah tanah untuk membantunya dengan pekerjaannya. Jika dia terlibat, kemungkinan Unwin Paake juga. Namun, semua penyelidikan mereka terbukti tidak berhasil, dan ketika Lord Torhen bertanya terus terang apakah Lady Clarice telah terlibat,
ketiga wanita yang dikutuk itu hanya bisa menggelengkan kepala. Meskipun tidak diragukan lagi bagian dari konspirasi, peran yang dimainkan oleh ketiga wanita itu relatif kecil. Untuk alasan itu, dan karena jenis kelamin mereka, Lord Manderley dan para bupati memilih untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Lucinda Penrose dan Prisca Lahok dihukum untuk dipotong hidungnya, dengan pemahaman bahwa hukuman akan tetap tinggal jika mereka menyerahkan diri mereka kepada iman, selama mereka tetap setia pada sumpah mereka. Kelahiran tinggi Cassandra Baratheon menyelamatkannya dari hukuman yang sama. Dia, bagaimanapun, adalah anak tertua dan saudara perempuan mendiang Lord Borros dari Lord of Storm's End saat ini, dan pernah bertunangan dengan Raja Aegon II. Meskipun ibunya, Lady Elendra, tidak cukup sehat untuk menghadiri persidangan, dia telah mengirim 3 panji putranya untuk berbicara mewakili Storm's End. Melalui mereka, dan Lord Grandison, yang tanah dan penjaganya juga dari Stormlands, diatur agar Lady Cassandra menikahi seorang ksatria kecil bernama Sir Walter Brownhill, yang memerintah beberapa persembunyian tanah di Cape Wrath dari sebuah kastil yang sering digambarkan terbuat dari lumpur dan akar pohon. 3 kali berduka, Sir Walter telah menjadi ayah dari 16 anak dari istri-istri sebelumnya, 13 di antaranya masih hidup. Lady Elendra berpikir bahwa merawat anak-anak ini dan putra atau putri tambahan yang mungkin dia sendiri berikan kepada Sir Walter akan membuat Lady Cassandra tidak merencanakan pengkhianatan lebih lanjut. Dan begitulah yang terjadi. Ini mengakhiri persidangan pengkhianatan terakhir, tetapi ruang bawah tanah di bawah Red Keep belum dikosongkan. Nasib saudara laki-laki Lady Lara, Lotho dan Rogerio masih harus diputuskan. Meskipun tidak bersalah atas pengkhianatan, pembunuhan, dan konspirasi tingkat tinggi, mereka masih dituduh melakukan penipuan dan pencurian. Runtuhnya Ban Rogare telah menyebabkan kehancuran ribuan orang di Westeros dan juga Elias. Meskipun terikat dengan wangsa Targaryen melalui pernikahan, saudara-saudara itu sendiri bukanlah raja atau pangeran, dan kekuasaan mereka hanyalah kesopanan kosong. Lord Manderley dan Grand Maester Munkun setuju, mereka akan diadili dan dihukum. Dalam hal ini, 7 kerajaan tertinggal jauh di belakang kota bebas Elias, di mana runtuhnya Ban Rogare telah menyebabkan kehancuran total rumah yang dibangun Lysandro the Magnificent yang tak terhindarkan. Istana yang telah diwariskannya kepada putrinya Lysara disita, bersama dengan Manses anak-anaknya yang lain, dan semua perabotan mereka. Sejumlah galai perdagangan Draco Rogare mengetahui tentang jatuhnya rumah pada waktunya untuk mengalihkan arah ke Volantis, tetapi untuk setiap kapal yang diselamatkan, 9 hilang, bersama dengan kargo mereka dan dermaga dan gudang Rogare. Lady Lysara kehilangan emas, permata, dan gaunnya. Lady Mara dari buku-bukunya. Fredo Rogare melihat para magister merebut Perfumed Garden, bahkan ketika dia mencoba menjualnya. Budak-budaknya dijual, bersama dengan saudara-saudaranya, Trueborn atau. Ketika itu terbukti tidak cukup untuk membayar lebih dari 1/10 dari hutang yang ditinggalkan oleh keruntuhan Ban, Rogare sendiri dijual sebagai budak, bersama dengan anak-anak mereka. Anak-anak perempuan Fredo dan Lysara Rogare akan segera menemukan diri mereka kembali ke Taman Wangi di mana mereka bermain sebagai anak-anak, tetapi sebagai budak ranjang, bukan pemilik. Lysara Rogare, arsitek kehancuran keluarganya, juga tidak lolos tanpa cedera. Dia dan pengawal Kasimnya ditangkap di kota Volontaris di Rohoine, saat mereka menunggu perahu untuk membawa mereka menyeberangi sungai. Setia sampai akhir, Unsuliet mati untuk seorang pria yang berjuang untuk melindunginya, tetapi hanya 20 yang tersisa bersamanya. Lysara telah mengambil 100 ketika dia melarikan diri dari Elias, tetapi terpaksa menjual sebagian besar dari mereka di sepanjang jalan. Dan mereka segera menemukan diri mereka terkurung dan dikelilingi dalam pertempuran berdarah yang membingungkan di dekat dermaga. Setelah diambil, Lysara dikirim ke hilir ke Volantis, di mana Triarch menawarkannya kepada saudaranya Draco, dengan harga tertentu. Draco menolak dan menyarankan Volantenes menjualnya kembali ke Elias sebagai gantinya. Maka Lysara Rogare dikembalikan ke Elias, dirantai ke dayung di perut kapal budak Volantene. Selama persidangannya, ketika ditanya apa yang telah dia lakukan dengan semua emas yang telah dia curi, Lysara tertawa dan mulai menunjuk ke magister tertentu di majelis, mengatakan, saya menggunakannya untuk menyuapnya, dan dia,
memilih selusin orang sebelum dia bisa dibungkam. Itu tidak menyelamatkannya. Orang-orang yang dibelinya memilih dengan yang lain untuk mengutuknya, dan menyimpan suap juga, karena para magister LIS menempatkan ketamakan di atas kehormatan, seperti yang terkenal. Lisaro dijatuhi hukuman dirantai telanjang ke pilar di depan kuil perdagangan, di mana semua orang yang dirampas olehnya akan diizinkan untuk mencambuknya. Jumlah cambukan yang diberikan kepada setiap orang ditentukan oleh tingkat kerugian mereka. Dan begitulah yang dilakukan. Ada tertulis bahwa saudara perempuannya Lisara dan saudara laki-lakinya Fredo termasuk di antara mereka yang memanfaatkan cambuk, sementara Liseni lainnya memasang taruhan pada jam kematiannya. Lisaro berakhir pada jam ke-7 hari pertama pencambukannya. Tulang-tulangnya akan tetap dirantai ke pilar selama 3 tahun, sampai saudaranya Moredo menariknya ke bawah dan memakamkannya di ruang bawah tanah keluarga. Dalam hal ini, setidaknya, keadilan Lisene terbukti jauh lebih keras daripada 7 kerajaan. Banyak orang di Westeros dengan senang hati akan melihat Lotho dan Rogerio Rogara mengalami nasib mengerikan yang sama seperti Lisaro, karena runtuhnya Ban Rogara telah memiskinkan para bangsawan besar dan pedagang yang rendah hati. Tetapi bahkan mereka yang paling membenci mereka tidak dapat memberikan sedikit pun bukti bahwa mereka telah mengetahui penghancuran saudara mereka di LIS, atau telah mendapat manfaat dari penjarahannya dengan cara apapun. Pada akhirnya, Bankir Lotho diputuskan bersalah atas pencurian, karena mengambil emas dan permata dan perak bukan miliknya, dan gagal mengembalikan permintaan yang sama. Lord Manderly memberinya pilihan untuk mengambil yang hitam, atau melepaskan tangan kanannya seolah-olah dia adalah pencuri biasa. Kalau begitu Pujindros, saya kidal, kata Lotho, memilih mutilasi. Tidak ada yang bisa dibuktikan terhadap saudaranya Rogerio, tetapi Lord Manderly menghukumnya 7 cambukan sama sekali. Untuk apa? Rogerio menuntutnya, terperanjat. Karena menjadi Liseni terkutuk 3 kali, jawab Torhan Manderly. Setelah hukuman dilaksanakan, kedua bersaudara itu meninggalkan King's Landing. Rogerio menutup rumah bordilnya, menjual bangunan, karpet, tirai, tempat tidur, dan perabotan lainnya, bahkan burung beo dan monyet, menggunakan koin yang diperoleh untuk membeli sendiri sebuah kapal, roda gigi besar yang ia beri nama Putri Duyung. Demikianlah rumah bantalnya terlahir kembali, kali ini dengan layar. Selama bertahun-tahun yang akan datang, Rogerio berlayar naik turun di laut sempit, menjual anggur berbumbu, anggur eksotis, dan kesenangan duniawi kepada penghuni pelabuhan besar dan desa-desa nelayan yang sederhana. Saudaranya Lotho, yang pendek, diambil oleh Lady Samantha, kekasih Lord Lionel Hightower, dan kembali bersamanya ke Old Town. Hightowers tidak mempercayakan sebanyak selangkangan emas mereka ke Liseni, dan dengan demikian tetap menjadi salah satu rumah terkaya di seluruh Westeros. Maihab kedua hanya untuk Lannister dari Casterly Rock, dan Lady Sam ingin belajar bagaimana menggunakan emas itu untuk penggunaan yang lebih baik. Maka lahirlah Ban of Old Town, yang telah membuat House Hightower lebih kaya. Moredo Rogare, anak tertua dari 3 bersaudara yang datang bersama Lady Lara ke King's Landing, berada di Braavos selama persidangan, merawat dengan pemegang kunci Iron Band. Sebelum tahun itu berakhir, dia akan berlayar ke Tyros, disiram dengan emas Braavosi, untuk menyewa kapal dan pedang untuk menyerang Elias. Itu adalah kisah untuk lain waktu, bagaimanapun, di luar lingkup kita saat ini. Raja Aegon III tidak pernah muncul untuk duduk di tahta besi selama persidangan saudara-saudara, tetapi Pangeran Viserys datang setiap hari untuk duduk di samping istrinya. Apa yang dipikirkan Lara of Elias tentang keadilan tangan baik Musroom maupun kronik pengadilan tidak dapat memberitahu kita, kecuali untuk dicatat bahwa dia menangis ketika Lord Torhan menjatuhkan putusannya. Segera setelah itu para bangsawan mulai pergi, masing-masing ke tempat duduk mereka sendiri, dan kehidupan dilanjutkan seperti sebelumnya di King's Landing di bawah Bupati baru dan King's Hand. Meskipun lebih yang terakhir daripada yang pertama. Para dewa memilih Bupati baru kita, Musroom mengamati, dan tampaknya para dewa sama tebalnya dengan Tuan. Dia tidak salah. Lord Stagspear suka menjajakan, Lord Meriwether suka berpesta, dan Lord Grandison suka tidur, dan setiap orang mengira dua lainnya bodoh, tetapi pada akhirnya itu tidak masalah, karena Torhan Manderly terbukti menjadi tangan yang jujur dan cakap, yang dengan tepat dikatakan bahwa dia kasar dan rakus, tapi adil.
Raja Aegon tidak pernah menghangatkannya, itu benar. Tetapi rahmatnya tidak memiliki sifat percaya, dan peristiwa tahun lalu hanya memperdalam kecurigaannya. Lord Torhen juga tidak bisa dikatakan sangat menghormati raja, yang dia sebut sebagai bocah cemberut itu, ketika menulis surat kepada putrinya di White Harbor. Manderly memang menyukai Pangeran Viserys, bagaimanapun, dan menyayangi Ratu Daenerys. Meskipun Kabupaten Utara relatif pendek, itu jauh dari lancar. Dengan bantuan yang cukup besar dari Gilded Falcon, Isambard Arryn, Manderly memberlakukan reformasi besar pajak, memberikan lebih banyak pendapatan bagi mahkota dan beberapa bantuan bagi mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka telah menderita kerugian dari penjarahan Ban Rogare. Dengan Lord Commander, dia membawa Kingsguard hingga 7 sekali lagi, menganugerahkan jubah putih kepada Sir Edmund Warwick, Sir Dennis Whitfield, dan Sir Agra Morechop untuk mengisi tempat-tempat Marston Waters, Mervyn Flowers, dan Amaury Paake. Dia secara resmi menolak fakta yang telah ditandatangani Alyn Oakenfist untuk menjamin pembebasan Pangeran Viserys, dengan alasan bahwa perjanjian itu dibuat bukan dengan kota bebas Elyes, tetapi dengan House Rogare, yang tidak bisa lagi dikatakan ada. Dengan Sir Gerrit Long di tembok, Redcap membutuhkan master baru. Lord Manderly menunjuk seorang pendekar pedang muda yang baik bernama Sir Lucas Lothstone. Cucu seorang ksatria lindung nilai, Sir Lucas adalah seorang guru yang sabar yang segera menjadi favorit Pangeran Viserys, dan bahkan memenangkan rasa hormat tertentu dari Raja Aegon. Untuk Lord Confessor, Manderly menunjuk Maester Rowley, seorang pemuda berwajah segar yang baru tiba dari Old Town, tempat dia belajar di bawah Archmaester Sandeman, yang konon penyembuh paling bijaksana dalam sejarah Westeros. Grandmaster Munkun yang mendesak agar Rowley ditunjuk. Seorang pria yang tahu bagaimana meringankan rasa sakit juga akan tahu bagaimana menimbulkannya, katanya kepada tangan, tetapi juga penting bahwa kita memiliki Tuhan pengaku iman yang melihat pekerjaannya sebagai tugas, bukan kesenangan. Pada malam hari Smith, Lara dari Elyes memberi Pangeran Viserys putra kedua, seorang anak laki-laki besar dan penuh nafsu yang diberi nama Pangeran Aemon. Sebuah pesta diadakan untuk merayakannya, dan semua bersukacita atas kelahiran pangeran baru ini, menyelamatkan Mayhaps untuk saudara laki-lakinya yang berusia 1,5 tahun, Aegon, yang ditemukan memukul bayi dengan telur naga yang telah ditempatkan di dalam buayan. Tidak ada salahnya, karena lolongan Aemon segera membuat Lady Lara berlari untuk melucuti senjata dan mendisiplinkan putra sulungnya. Segera setelah itu, Lord Alyn Oakenfist menjadi gelisah, dan mulai membuat rencana untuk yang kedua dari 6 pelayaran besarnya. Keluarga Velaryon telah mempercayakan sebagian besar emas mereka kepada Lord Horogare, dan kehilangan lebih dari setengah kekayaan mereka sebagai konsekuensinya. Untuk memulihkan kekayaan mereka, Lord Alyn mengumpulkan armada besar pedagang, dengan selusin galai perangnya untuk menjaga mereka, berniat untuk berlayar ke Old Volantis melalui Pentos, Tyros, dan Elyes, mengunjungi Dorne dalam perjalanan pulang. Dikatakan bahwa dia dan istrinya bertengkar sebelum pelayaran, karena Lady Baela adalah darah naga dan cepat marah, dan telah mendengar terlalu banyak pembicaraan dari suami tuannya tentang Putri Alliandra dari Dorne. Namun pada akhirnya mereka berdamai, seperti yang selalu mereka lakukan. Armada berlayar pada pertengahan tahun, dipimpin oleh Oakenfist di dapur yang ia beri nama Bold Marilda setelah ibunya. Lady Baela tetap di Driftmark dengan anak kedua Lord Alyn tumbuh di dalam dirinya. Nama ke-16 Raja semakin dekat. Dengan kerajaan yang damai, dan musim semi berbunga penuh, Lord Torhen Manderly memutuskan bahwa Raja Aegon dan Ratu Daenerys harus membuat kemajuan kerajaan untuk menandai kedewasaannya. Akan baik bagi anak laki-laki itu untuk melihat tanah yang dia kuasai, tangan beralasan, untuk menunjukkan dirinya kepada rakyatnya. Aegon tinggi dan cantik, dan ratu mudanya yang manis bisa memberikan pesona apapun yang mungkin tidak dimiliki raja. Rakyat jelata pasti akan mencintainya, yang hanya bisa bermanfaat bagi raja muda yang khusyuk. Para bupati setuju. Rencana dibuat untuk kemajuan besar yang berlangsung setahun penuh, yang akan membawa rahmatnya ke bagian-bagian kerajaan yang belum pernah melihat seorang raja sebelumnya. Dari King's Landing mereka akan naik ke Duskendale dan Maidenpool, dan kemudian naik kapal ke Gultown. Setelah berkunjung ke Erie, mereka akan kembali ke Gultown dan berlayar ke utara, dengan berhenti di Three Sisters.
White Harbor akan memberi Raja dan Ratu sambutan yang belum pernah mereka lihat, Lord Manderly berjanji. Kemudian mereka bisa melanjutkan ke utara ke Winterfell, bahkan mungkin mengunjungi tembok, sebelum berbelok ke selatan lagi, menyusuri King's Road Connect. Sabit Hafrey akan menjamu mereka di Twins, mereka akan memanggil Lord Benjicot di Raventray Hall, dan tentu saja jika mereka mengunjungi Blackwoods mereka harus menghabiskan waktu yang sama dengan Brackens. Beberapa malam di Riverrun, dan mereka akan menyeberangi perbukitan ke barat, untuk mengunjungi Lady Johanna di Casterly Rock. Dari sana akan menyusuri jalan laut ke Reach Highgarden, Golden Grove, Old Oak, ada naga di Danau Merah. Aegon tidak akan suka itu, tapi Danau Merah mudah dihindari, kunjungan di salah satu kursi Unwin Paake mungkin membantu meredakan bekas hand. Di Old Town, High Septon sendiri tidak diragukan lagi dapat dibujuk untuk memberi Raja dan Ratu restunya, dan Lord Lionel dan Lady Sam akan menyambut kesempatan untuk menunjukkan kepada Raja bahwa kemegahan kota mereka jauh melebihi King's Landing. Ini akan menjadi kemajuan seperti yang belum pernah dilihat dunia dalam lebih dari 1 abad, kata Grand Maester Munkun kepada rahmatnya. Musim semi adalah waktu untuk awal yang baru, Baginda, dan ini akan menandai awal yang sebenarnya dari pemerintahan Anda. Dari Dornish Marches ke tembok, semua akan mengenalmu sebagai raja mereka, dan Daenerys untuk ratu mereka. Torhen Manderly setuju. Ini akan membantu anak itu untuk keluar dari kastil berdarah ini, katanya, dalam sidang Mushroom. Dia bisa berburu dan menjajak, mendaki 1 atau 2 gunung, memancing salmon di White Knife, melihat tembok. Pesta setiap malam. Tidak akan membahayakan anak laki-laki itu untuk menaruh daging pada tulang-tulangnya itu. Biarkan dia mencoba bir utara yang enak, begitu tebal sehingga kamu bisa memotongnya dengan pedang. Persiapan untuk perayaan Hari Nama Raja dan kemajuan kerajaan untuk mengikuti menghabiskan semua perhatian tangan dan 3 bupati di hari-hari berikutnya. Daftar para bangsawan dan ksatria yang ingin menemani Raja disusun, dirobek, dan disusun lagi. Kuda bersepatu, baju besi dipoles, gerobak dan ruang kemudi diperbaiki dan dicat ulang, spanduk dijahit. Ratusan gagak terbang bolak-balik melintasi 7 kerajaan ketika setiap tuan dan ksatria mendarat di Westeros memohon kehormatan kunjungan kerajaan. Keinginan Lady Rhaena untuk menemani kemajuan pada naganya dibelokkan dengan hati-hati, sementara saudara perempuannya Baela menyatakan bahwa dia akan datang apakah dia diinginkan atau tidak. Bahkan pakaian yang akan dikenakan Raja dan Ratu datang untuk dipikirkan dengan cermat. Pada hari-hari ketika Ratu Daenerys mengenakan pakaian hijau, diputuskan, Aegon akan mengenakan pakaian hitam adatnya. Tetapi ketika Ratu kecil mengenakan merah hitam House Targaryen, Raja akan mengenakan jubah hijau, sehingga kedua warna akan terlihat kemanapun mereka pergi. Beberapa hal masih dalam diskusi ketika Hari Nama Raja Aegon akhirnya menyingsing. Sebuah pesta besar akan diadakan malam itu di ruang tahta, dan Guild of Alchemists kuno telah menjanjikan tampilan piromanci seperti yang belum pernah dilihat kerajaan. Namun, hari masih pagi, ketika Raja Aegon memasuki ruang dewan tempat Lord Torhen dan para bupati berdebat apakah akan memasukkan Tumbleton ke dalam kemajuan atau tidak. 4 ksatria Kingsguard menemani Raja Muda ke ruang dewan. Begitu juga Sandok the Shadow, terselubung dan diam, membawa pedang besarnya. Kehadirannya yang tidak menyenangkan melemparkan selubung di ruangan itu. Untuk sesaat, bahkan Torhen Manderly kehilangan lidahnya. Tuan Manderly, kata Raja Aegon, dalam keheningan yang tiba-tiba, berdoalah katakan padaku berapa umurku, jika kamu mau begitu baik. Anda 10 dan 6 hari ini, Yang Mulia, jawab Lord Manderly. Seorang pria dewasa. Sudah waktunya bagimu untuk mengambil pemerintahan 7 kerajaan ke tanganmu sendiri. Aku akan, kata Raja Aegon. Kamu duduk di kursiku. Nada dingin dalam nadanya membuat setiap orang di ruangan itu terkejut, Grand Maester Munkun akan menulis bertahun-tahun kemudian. Bingung dan terguncang, Torhen Manderly mencongkel tubuhnya yang cukup besar dari kursi di kepala meja dewan, dengan pandangan gelisah pada Sandok the Shadow. Saat dia memegang kursi untuk Raja, dia berkata, Yang Mulia, kami berbicara tentang kemajuan, tidak akan ada kemajuan, Raja menyatakan, saat dia duduk.
Aku tidak akan menghabiskan 1 tahun di atas kuda, tidur di tempat tidur yang aneh dan berdagang sopan santun kosong dengan tuan-tuan mabuk, setengah dari mereka akan dengan senang hati melihatku mati jika itu membuat mereka menir. Jika ada orang yang membutuhkan kata-kata denganku, dia akan menemukanku di tahta besi. Torhen Manderly bersikeras. Yang mulia, katanya, kemajuan ini akan melakukan banyak hal untuk memenangkan kasih rakyat kecil. Maksud saya memberi rakyat kecil kedamaian dan makanan dan keadilan. Jika itu tidak cukup untuk memenangkan cinta mereka, biarkan Mushroom membuat kemajuan. Atau mungkin kita bisa mengirim beruang menari. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa rakyat jelata tidak menyukai apapun selain beruang menari. Anda dapat menghentikan pesta ini malam ini juga. Kirim para bangsawan pulang ke rumah mereka sendiri dan berikan makanan kepada yang lapar. Perut penuh dan beruang menari akan menjadi kebijakanku. Kemudian Aegon menoleh ke 3 bupati. Lord Stagspear, Lord Grandison, Lord Meriwether, saya berterima kasih atas layanan Anda. Anggaplah dirimu bebas untuk pergi. Saya tidak akan membutuhkan bupati lagi. Dan apakah Rahmat MU membutuhkan tangan? Tanya Lord Manderly. Seorang raja harus memiliki tangan yang dipilihnya sendiri, kata Aegon III, bangkit berdiri. Kamu telah melayaniku dengan baik, tidak diragukan lagi, karena kamu melayani ibuku sebelum aku, tetapi tuanku yang memilihmu. Anda dapat kembali ke White Harbor. Dengan senang hati, Tuan, kata Manderly dengan suara yang kemudian disebut geraman Grand Maester Munkun. Aku belum minum bir yang layak sejak datang ke tempat pembuangan kastil ini. Kemudian dia melepaskan rantai jabatannya dan meletakkannya di atas meja dewan. Kurang dari 2 minggu kemudian, Lord Manderly naik kapal ke White Harbor dengan rombongan kecil pedang dan pelayan tersumpah, di antaranya Jamur. Orang bodoh itu semakin menyukai orang utara yang besar itu, tampaknya, dan dengan bersemangat menerima tawarannya untuk mendapat tempat di White Harbor daripada tinggal bersama seorang raja yang jarang tersenyum dan tidak pernah tertawa. Saya bodoh tapi tidak pernah sebodoh itu untuk tinggal bersama orang bodoh itu, katanya kepada kami. Kurcaci itu akan hidup lebih lama dari raja muda yang ditinggalkannya. Jilid-jilid selanjutnya dari kesaksiannya, diisi dengan kisah-kisah penuh warna tentang kehidupannya di White Harbor, kunjungannya di istana Sealord of Braavos, pelayarannya ke pelabuhan Idben, dan tahun-tahunnya di antara para mumi Lisping Lady, sangat berharga dalam hak mereka sendiri, meskipun kurang berguna untuk tujuan kita di sini. Jadi, sayangnya, pria kecil dengan lidah busuk harus lulus dari cerita kita. Meskipun tidak pernah menjadi penulis sejarah yang paling dapat diandalkan, Kurcaci itu mengatakan kebenaran yang tidak berani diucapkan orang lain, dan seringkali digulingkan. Mushroom memberitahu kita bahwa roda gigi tempat Lord Manderly dan rombongannya berlayar disebut Jolly Salt. Tetapi suasana di atas kapal jauh dari riang ketika mereka berdetak ke utara menuju White Harbor. Torhen Manderly tidak pernah menyukai bocah cemberut itu, seperti yang dijelaskan oleh surat-suratnya kepada putri-putrinya. Dia juga tidak akan pernah memaafkan raja atas cara pemecatannya yang kasar, atau cara rahmatnya, membunuh, kemajuan kerajaan, yang akhir tiba-tiba kekuasaannya mengambil penghinaan pribadi yang sangat memalukan. Dalam beberapa saat setelah mengambil pemerintahan 7 kerajaan ke tangannya sendiri, Raja Aegon III telah membuat musuh seorang pria yang telah berada di antara pelayannya yang paling leal dan setia. Dan demikianlah pemerintahan para bupati berakhir, ketika pemerintahan raja yang rusak dimulai.